Demi menjadi raja zombie terkejam, aku langsung menggali kuburan Dewi Liu Ruyan dan berbaring bersamanya di dalam peti mati. Kemudian memeluk mayatnya dan menciuminya selama 3 hari 3 malam, hanya karena kekuatan jubah hantu akan datang dan semua jiwa raja akan bangkit. Liu Ruyan memilih gantung diri dengan gaun pengantin merah karena diganggu oleh teman-temannya, menyebabkan dendam yang tak terpadamkan. Setelah jubah hantu turun, dia akan berubah menjadi hamburger zombie yang mengerikan. Setelah menjadi hamburger, Liu Ruyan menjadi keberadaan paling menakutkan di seluruh Tiongkok. Di kemudian hari, seseorang mengetahui cara menghadapi Liu Ruyan melalui semacam kemampuan deduksi, yaitu dengan mencium Liu Ruyan. Seseorang juga bisa mendapatkan warisan kekuatan tertentu, mendapatkan kekuatan yang sama menakutkannya dengan Liu Ruyan. Tetapi saat itu, jangankan mencium Liu Ruyan. Bahkan sebelum mendekatinya, seluruh orang akan langsung dipanggang menjadi mumi. Jadi selama lebih dari 10 tahun kiamat. Tidak ada yang pernah mewujudkan metode ini. Sekarang aku terlahir kembali, hal pertama yang kulakukan tentu saja mencoba mendapatkan kekuatan Liu Ruyan. Kemudian berubah menjadi raja zombie dan menjadi keberadaan paling menakutkan di kiamat ini. Saat ini, aku memanggul sekop ke pemakaman. Dengan hati yang bersemangat, aku membuka peti mati Liu Ruyan. Sekarang Liu Ruyan hanyalah mayat, belum menjadi hamburger sungguhan. Aku bisa menciumnya sesuka hatiku. Demi keamanan, aku memutuskan untuk masuk ke peti mati terlebih dahulu. Cium dia selama 3 hari 3 malam dulu. Liu Ruyan di peti mati mengenakan gaun pengantin merah, tanpa tanda-tanda pembusukan. Dia menutup matanya sedikit, seolah sedang tidur. Dia belum membusuk. Tampaknya kekuatan aneh telah memengaruhi Liu Ruyan. Memikirkan hal ini, aku langsung membuang sekop itu ke samping, lalu berbaring di peti mati. Menutup tutup peti mati, pemandangan di depan mataku langsung berubah menjadi kegelapan pekat, tetapi saat ini aku tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, aku merasa sedikit bersemangat, bahkan sedikit menikmati keheningan saat ini. Tubuh Liu Ruyan sangat mungil. Ruang di dalam peti mati cukup untuk menampung kami berdua untuk berbaring bersama. Liu Ruyan adalah bunga sekolah yang diakui ketika dia masih hidup. Aku belum pernah berada sedekat ini dengan wanita secantik itu. Dan sangat dekat. Tapi selanjutnya yang terpenting adalah melakukan bisnis yang benar. Meskipun tidak ada cahaya di dalam peti mati. Namun aku masih dengan mudah menarik Liu Ruyan ke dalam pelukanku, lalu langsung menciumnya. Pintu masuknya dingin. Tapi tidak ada kekakuan sama sekali, malah terasa sangat lembut. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Tiba-tiba aku merasakan tubuh Liu Ruyan sedikit bergerak. Aku mengerutkan kening. Mungkinkah dia bangkit sebelum waktunya? Kemudian aku merasakan sakit yang menusuk. Entah kapan Liu Ruyan menggigit bibirku. Gigitan ini tidak menunjukkan belas kasihan. Bibirku langsung berdarah, tapi aku tidak merasa tegang sama sekali. Sebaliknya, aku juga menggigit bibir Liu Ruyan. Liu Ruyan mengerang, seolah mencela perbuatan burukku. Pada saat ini, sepasang pria dan wanita berjalan menuju pemakaman. Pria itu berusia 30-an dan mengenakan jubah biksu kuning. Dengan sedikit senyum di wajahnya, gadis itu tampak masih muda, sepertinya belum genap 20 tahun. Mengenakan gaun putih dan berambut pendek, dia tampak sangat polos. Gadis itu dengan nada manja berkata kepada biksu itu, "Guru Kongsu, Liu Ruyan ini bahkan bunuh diri dengan mengenakan gaun pengantin merah. Dia bilang dia tidak akan melepaskanku bahkan setelah menjadi hantu. Kamu harus membantuku." Mendengarkan perkataan gadis itu, Guru Kongsu ini menunjukkan ekspresi santai di wajahnya. Amitabha, BQ ini sudah 30 tahun secara profesional membasmi setan dan iblis. Tidak peduli itu hantu ganas atau zombie, BQ ini dapat dengan mudah menanganinya, apalagi kali ini BQ ini secara khusus membawa pedang kayu persik. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghadapinya. Kemudian tangannya dengan santai diletakkan di pinggang gadis ini, merasakan sentuhan halus dan lembut. Senyum di wajah Guru Kongsu semakin dalam, Gu Qingro menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Tampak menolak tapi sebenarnya menerima. Setiap senyum dan kedipannya dipenuhi dengan pesona yang menggoda. Guru, asalkan bisa menyelesaikan Liu Ruyan ini dengan lancar. Dia juga mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jianghai. Sebelumnya dia yang sering mencari masalah dengan Liu Ruyan. Tetapi Gu Qingro tidak pernah menyangka. Liu Ruyan benar-benar akan bunuh diri, dan bahkan memilih mengenakan gaun pengantin merah, dan dimakamkan di pemakaman massal. Hanya agar setelah mati bisa berubah menjadi hantu ganas untuk membalas dendam padanya. Juga karena inilah Gu Qingro menemukan Kongsu, ingin melakukan upacara ritual untuk Liu Ruyan. Agar dia segera bereinkarnasi, tetapi ketika mereka berdua berjalan ke depan kuburan Liu Ruyan, mereka langsung terpana. Karena saat ini seluruh kuburan telah digali orang, tanah kuburan berserakan di mana-mana, memperlihatkan peti mati merah menyala di dalamnya. Guru Kongsu berkata dengan sedikit heran, "Ini kuburan Liu Ruyan?" Gu Qingro bergumam. "Seharusnya di sini, tapi kenapa kuburannya digali?" Kemudian dia tiba-tiba memikirkan situasi yang mengerikan. Mungkinkah Liu Ruyan bangkit dari kubur? Mendengar perkataan ini, Kongsu juga sedikit panik, meskipun dia seorang biksu. Tetapi dia hanya menjadi biksu di tengah jalan, sama sekali tidak memiliki kekuatan gaib apapun.
Kali ini dia terutama ingin menipu uang dan wanita. Sekarang melihat adegan ini dia juga sedikit panik. Amitabha, energiin di sini terlalu berat. Lebih baik kita datang lagi besok. Mendengar perkataan ini, wajah Gu Qingro langsung berubah. Kamu sudah menyentuh-nyentuh. Sekarang saatnya bertindak malah pengecut. Apakah kamu masih laki-laki? Guru Kongsu berkata tanpa daya. Baiklah, BQ ini akan maju untuk melihatnya. Meskipun suasana saat ini sangat menakutkan. Tetapi dia tidak percaya bahwa Liu Ruyan benar-benar akan bangkit dari kubur, membawa pedang kayu persik dan berjalan menuju peti mati. Hari ini tepat tanggal 15 Juli. Cahaya bulan di bawah kakinya menyinari peti mati merah menyala, tampak begitu aneh. Guru Kongsu sekarang dapat dengan jelas melihat. Setiap detail di peti mati yang seolah diwarnai dengan darah memancarkan aura yang aneh. Bahkan jika dikatakan bahwa di dalamnya tersegel zombie atau iblis, dia pasti akan percaya. Tepat pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba berubah. Cahaya bulan yang semula cerah berubah menjadi merah darah. Seluruh langit dan bumi tampak seketika direndam dalam darah, menjadi pemandangan seperti neraka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bulan bisa tiba-tiba menjadi merah? Guru Kongsu segera berkata dengan terkejut. Namun, begitu dia selesai berbicara, petir tiba-tiba jatuh dari langit, dan hujan hitam seketika menghujani bumi. Namun, hujan ini tidak bisa membersihkan semua yang kotor, malah akan membawa bencana yang tak ada habisnya. Kekuatan aneh meledak sepenuhnya. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang semula mati bangkit kembali pada saat ini. Mereka akan berubah menjadi iblis paling menakutkan, dan bahkan lebih banyak lagi yang dapat membangkitkan garis keturunan pohon pada saat yang sama. Orang-orang ini semuanya adalah eksistensi tingkat atas. Pada saat ini, Guru Kongsu melihat pemandangan ini dan langsung panik, dan tidak peduli dengan hidup atau mati Gu Qingro. Dia melempar barang-barang di tangannya dan lari. Gu Qingro melihat Guru Kongsu yang melarikan diri dengan campuran amarah dan kegembiraan. Tapi situasi saat ini benar-benar mengejutkan. Dia tidak berani tinggal lebih lama dan hanya bisa memilih untuk pergi dari sini. Pada saat ini, perubahan aneh juga terjadi di peti mati. Aku bisa merasakan kekuatan aneh yang terpancar dari Liu Ruyan, bahkan seluruh tubuhnya mulai menjadi semakin panas, seolah-olah terbakar, dan akan meledak. Sudahlah, cium saja dulu. Aku diam-diam berpikir dalam hati. Karena pengalaman sebelumnya, ciuman paksaku kali ini pada Liu Ruyan tampak lebih lancar. Begitu aku bersentuhan, aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena tubuh Liu Ruyan tidak lagi sedingin sebelumnya, malah menjadi sangat panas, dan tumbuh gigi yang tajam. Namun, meskipun begitu, aku masih tidak ragu sama sekali, karena jika kali ini tidak berhasil, maka aku harus mengalami lagi hari kiamat yang mengerikan. Tubuh Liu Ruyan mengalami perubahan aneh, dan perubahan ini juga muncul padaku. Tubuhku secara bertahap menjadi kaku, tidak berdarah, pucat seperti selembar kertas. Pupil mataku juga menjadi merah darah. Rambut hitam asliku berubah menjadi putih keperakan, dengan aura aneh yang bercampur dengan niat membunuh yang kuat. Aku benar-benar berhasil, dan juga mendapatkan kekuatan Jiang Chen. Liu Ruyan berubah menjadi hamba. Dan aku sendiri menjadi Jiang Chen. Jiang Chen adalah salah satu dari 4 raja mayat, dan merupakan raja mayat terkuat. Dalam beberapa legenda, Jiang Chen dikatakan sebagai esensi darah Pangu dalam legenda. Bahkan jika ini tidak benar, tidak diragukan lagi itu mencerminkan kekuatan Jiang Chen. Saat ini, dia mengenakan gaun pengantin merah, auranya sangat aneh. Dan hanya tatapannya padaku memancarkan niat membunuh yang kuat. Melihat ekspresi Liu Ruyan ini, aku mengerutkan kening. Jika aku tidak salah ingat, Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya tidak memiliki kesadaran orang hidup setelah menjadi hamba. Yang tersisa hanyalah kebencian. Dan hal pertama yang dia lakukan setelah bangun adalah datang ke Universitas Sains dan Teknologi Jianghai. Dia membunuh semua orang yang pernah menindasnya. Dan di kehidupan ini, untuk mencuri kekuatan Liu Ruyan, aku menenangkannya selama beberapa jam. Mungkinkah dia akan membalas dendam sekarang? Dengan pemikiran ini, aku juga memobilisasi seluruh kekuatanku. Jika Liu Ruyan menyerangku, aku juga akan membalas tanpa ampun. Lagi pula, beginilah keadaan dunia saat ini. Telah berubah, hanya yang kuat yang berhak untuk bertahan hidup. Liu Ruyan saat ini mengenakan gaun pengantin merah. Seolah-olah diwarnai oleh darah, bahkan matanya pun demikian, pupilnya merah darah. Dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, aku merasakan suhu di sekitarku meningkat tajam, dan tanah di bawah kakiku retak menjadi kering, dan ini belum berakhir, karena suhunya semakin tinggi. Tanah aslinya secara bertahap berubah menjadi lava. Aku melompat dan langsung meninggalkan tanah, meskipun aku memperoleh kekuatan seperti itu karena dirimu. Tetapi karena kau ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Segera tubuhku menghilang. Muncul di depan Liu Ruyan, meraih lehernya, dan tekanan dariku menyelimutinya. Transformasiku menjadi Jiang Chen dan hantu kekeringan Liu Ruyan berbeda. Hantu kekeringan adalah dewa kekeringan. Memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Meskipun aku tidak memiliki cara yang melawan surga seperti itu,
tetapi aku memiliki tekanan eksklusif sebagai Raja Jiang. Sama seperti kaisar manusia, bahkan jika hantu kekeringan sekuat apapun, dia harus tunduk di bawah tekanan kuatku. Liu Ruyan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kesombongannya sebelumnya hilang. Saat ini dia seperti domba kecil yang jinak. Hanya saja sepasang mata indahnya masih menatapku dengan sedikit kebencian. Bisakah kau mengerti apa yang aku katakan? Aku bertanya dengan suara rendah. Tetapi Liu Ruyan tidak memberikan jawaban apapun, matanya memancarkan sedikit kebingungan. Melihat pemandangan ini aku tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Tampaknya dia tidak memiliki kesadaran diri seperti dirinya, mungkin inilah perbedaan paling mendasar antara keduanya. Liu Ruyan sendiri telah meninggal sekali. Setelah kematian dia dibangkitkan karena kekuatan aneh, meskipun dia memperoleh kekuatan yang kuat. Tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan besar dengan iblis lainnya. Sebaliknya, meskipun aku mengandalkannya untuk menjadi Raja Mayat Jiang Chen, kesadaranku tidak dibersihkan. Karena itu, mari kita coba kemampuan baruku. Aku menggigit lehernya, leher Liu Ruyan yang seperti angsa putih sangat panjang. Bahkan jika dia menjadi hantu kekeringan, dia masih cantik dan menawan. Tetapi aku tidak memiliki belas kasihan, gigi tajamku merobek lehernya. Tubuhnya bergetar secara naluriah, tetapi dalam menghadapi tekananku, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, berlangsung selama beberapa detik. Aku perlahan melepaskannya, pada saat yang sama, aku juga memiliki 3 kemampuan, tekanan Raja Mayat, memiliki efek penekan pada semua hal, dan juga dapat menginfeksi orang hidup menjadi zombie, dan meninggalkan jejak Tuan Budak. Keabadian, tubuh fisik yang sangat kuat, dan dapat memulihkan hidup melalui darah. Berevolusi dengan membunuh rusa, tingkatkan kekuatan dengan membunuh makhluk hidup. Yang baru saja saya gunakan pada Liu Ruyan adalah tekanan Raja Dunia. Dia sendiri adalah zombie, dan kekuatannya hampir sama dengan saya. Saya tidak yakin apakah saya bisa meninggalkan tanda Tuan Buddha padanya. Setelah melakukan semua ini, saya melihatnya lagi. Dia juga mendongak melihat saya, mata bertemu mata. Tiba-tiba aku merasakan hubungan dengannya. Aku menunjukkan ekspresi gembira. Sepertinya berhasil. Dengan hubungan ini, saya bisa langsung memerintahkannya untuk melakukan apa saja, dan pihak lain tidak akan melawan sama sekali. Saat ini, seorang pria dan wanita lajang berada di pulau pemakaman yang kacau ini. Jika seseorang dengan hati yang tidak teguh, mungkin akan langsung. Tapi aku tidak punya pikiran seperti itu. Aku ingat ketika aku berada di peti mati, aku mendengar seseorang mendekat dari luar. Adapun percakapan mereka, aku bisa mendengarnya dengan jelas. Mataku menjadi dingin, dan aku melihat ke kejauhan. Jika demikian, saya akan membalaskan dendam Anda terlebih dahulu. Setelah mendapatkan kekuatan Jiang Chen, semua kemampuan saya jauh lebih unggul daripada orang biasa, puluhan kali lipat. Hanya dengan sekali pandang, aku melihat Gu Qingrou dan Guru Kongsu. Tubuhku berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang mereka berdua. Jaraknya 1 kilometer dari kuburan yang kacau. Guru Kongsu, yang telah berlari selama lebih dari 10 menit, akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Dia terengah-engah. Terus-menerus melihat ke belakang. Gu Qingrou datang saat ini, sepasang mata indahnya menatapnya dengan jahat. Kamu biksu bau benar-benar tidak bisa diandalkan, kamu benar-benar meninggalkanku sendirian di sana. Guru Kongsu berkata dengan sedikit percaya diri. Bukankah aku takut? Siapa yang tidak takut jika bertemu dengan mayat hidup? Tapi kemudian senyum mesum muncul di wajahnya. Hujan hitam hanya berlangsung selama beberapa menit, tetapi itu masih membuat pakaian Gu Qingrou basah kuyup. Gaun tipis itu saat ini terlihat sangat kabur, samar-samar memperlihatkan kulit putih di dalamnya. Amitabha. Dermawan ini, bahkan jika Liu Ruyan menjadi mayat hidup, dia tidak akan bisa menyusul untuk sementara waktu. Lebih baik kita. Mendengar ini, Gu Qingrou langsung marah. Jika dia benar-benar menyelesaikan Liu Ruyan, maka Gu Qingrou tidak keberatan, tetapi perilaku Guru Kongsu saat ini membuatnya sangat jijik. Tetapi tepat ketika Gu Qingrou ingin memarahinya, dia tiba-tiba melihat layar menakutkan di belakangnya. Sesosok mayat perlahan merangkak keluar dari tanah. Kaki Gu Qingrou terasa lemas, dan kemudian dia langsung ambruk di tanah. Aliran cairan yang tidak diketahui mengalir keluar dari roknya. Seketika ada bau amis di udara. Guru Kongsu merasa bingung. Mengikuti tatapan Gu Qingrou, tetapi begitu dia berbalik, ketakutan langsung muncul di matanya. Karena di depannya ada iblis mengerikan. Guru Kongsu menjerit dan ingin melarikan diri, tetapi setelah berlari beberapa langkah, dia harus berhenti. Karena saat ini dia sudah dikelilingi oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah, jumlahnya mencapai puluhan. Iblis-iblis ini hanyalah yang tingkat rendah, tidak memiliki kebijaksanaan, hanya memiliki niat membunuh yang tak terbatas. Semakin banyak iblis di sekitarnya, langsung mengepung Gu Qingrou dan yang lainnya. Gu Qingrou benar-benar panik. Guru, apakah Anda bisa melakukannya? Cepat bunuh monster-monster ini. Guru Kongsu mengeluarkan suara mencicit. Biasanya dia pandai menipu dan menculik, tetapi ketika dia benar-benar bertemu hantu, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Selain itu,
Iblis-iblis di depannya tak ada habisnya. Jumlahnya semakin banyak, hati Guru Kongsu menjadi teguh. Dia menggenggam erat pedang kayu persik dan langsung ingin bertarung mati-matian. Dengan satu kekuatan, pedang kayu persik menusuk tubuh iblis. Tetapi yang aneh adalah, pedang kayu persik tidak menyebabkan kerusakan apapun pada iblis. Iblis-iblis ini tidak ragu-ragu. Seperti air pasang, mereka membantai Guru Kongsu. Bahkan dia tidak mengeluarkan suara apapun dan menghilang di dunia ini. Gu Qingrouo di sebelahnya menyaksikan adegan ini, emosinya benar-benar hancur, air mata mengalir deras di sudut matanya. Iblis-iblis di sekitarnya, setelah membunuh Guru Kongsu, berkumpul menuju Gu Qingrouo, dia menutup matanya dengan ketakutan. Menunggu kematian berikutnya, tetapi kematian yang dibayangkan tidak terjadi seperti yang diharapkan, dia membuka matanya dengan bingung. Begitu dia membuka matanya, dia melihat sesosok bayangan muncul di depannya. Sosok ini sangat tinggi, memancarkan aura yang sangat kuat. Seolah-olah dia adalah seorang penguasa bawaan, cahaya bulan menyinari kulitnya, tampak sangat pucat, seperti mayat tanpa darah. Saat berikutnya, sosok ini bergerak, seberkas cahaya darah meledak dari telapak tangannya. Semua iblis di depannya seperti terbuat dari kertas, hanya perlu sedikit kekuatan untuk benar-benar mencabik-cabik iblis-iblis ini. Gu Qingrouo diam-diam gembira. Seseorang datang untuk menyelamatkanku, orang yang datang secara alami adalah aku yang menjelma menjadi Jiang Chen. Hanya dalam sekejap mata aku menyelesaikan semua iblis. Meskipun jumlah iblis-iblis ini banyak, mereka hanyalah iblis FG terlemah. Terima kasih telah menyelamatkanku. Namaku Gu Qingrouo, bisakah kau memberitahuku siapa namamu? Gu Qingrouo menatapku dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Mendengar itu, aku menoleh dan menatapnya dengan dingin. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya tidak ingin kau mati terlalu cepat. Gu Qingrouo sedikit bingung. Dia selalu merasa ada yang aneh dengan kalimat ini, tetapi dia tidak tahu persis di mana letak kesalahannya. Pria tampan, apakah kamu Superman? Atau seorang kultivator abadi legendaris? Bisakah kamu melindungiku di masa depan? Aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu, meskipun Gu Qingrouo merasa sedikit gugup di hatinya. Tetapi dia perlahan mendekat, tubuhnya yang montok dan lembut menempel erat padaku, terus-menerus menggosok lenganku. Siapapun pria normal mungkin tidak bisa menahan godaannya, tetapi aku tidak normal, aku langsung mencekiknya. Tidak ada belas kasihan di tangan, lengan giok menarik bantal, bibir babi dicicipi oleh 10.000 orang. Hanya 2 ons daging busuk, Gu Qingrouo berkata dengan sedikit kesal, pria tampan. Apa maksudmu? Kau menyakitiku. Tidak apa-apa. Kekuatanku tidak cukup untuk melindungimu, tetapi aku punya teman yang harus kau kenal. Dia pasti bisa melindungimu. Dia ada di belakangmu. Mendengar ini, Gu Qingrouo menoleh. Tetapi hanya dengan sekali pandang, dia segera menunjukkan ekspresi ngeri karena apa yang muncul di hadapannya. Ternyata adalah Liu Ruyan yang mengenakan gaun pengantin merah. Pada saat ini, Liu Ruyan seperti mayat yang membantu di depan. Seluruh tubuh tidak memiliki warna darah. Melihat Liu Ruyan, Gu Qingrouo benar-benar panik. Dia segera ingin melarikan diri. Tetapi kekuatan Gu Qingrouo terlalu lemah. Tubuh Liu Ruyan bergerak dan langsung tiba di depan Gu Qingrouo. Kemudian dia dengan keras mencengkeram lehernya. Gu Qingrouo ingin berjuang, tetapi lengan ramping Liu Ruyan meledak dengan kekuatan yang tidak sesuai, membuatnya tidak bisa melawan sama sekali. Gu Qingrouo masih ingin meminta maaf. Tetapi semuanya sudah terlambat. Dia sekarang akhirnya tahu mengapa aku menyelamatkannya tadi. Karena aku tidak ingin dia dibunuh oleh iblis, tetapi untuk ditinggalkan untuk Liu Ruyan. Segera, Gu Qingrouo benar-benar kehilangan nyawanya. Setelah Gu Qingrouo meninggal, Liu Ruyan melemparkannya ke samping seperti melempar anjing mati. Kemudian mata yang semula penuh dengan niat membunuh tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Aku melirik mayat Gu Qingrouo, hatiku penuh dengan ketenangan. Di sini, mengabaikan nyawa manusia lebih murah daripada rumput. Tanpa kekuatan yang kuat, pada akhirnya hanya bisa menjadi semut. Tetapi pada saat ini, aku tiba-tiba menemukan iblis aneh. Semua iblis yang terbunuh di sekitarnya mulai memancarkan cahaya merah yang aneh. Aku sedikit terkejut. Aku belum pernah menemukan situasi seperti ini sebelumnya. Tetapi kemudian pemandangan yang lebih aneh muncul. Semua mayat iblis berubah menjadi kelompok cahaya merah dan bergegas ke arahku. Ketika kelompok cahaya menyatu ke dalam tubuhku, aku langsung menemukan ada yang tidak beres. Kelompok cahaya ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatanku. Setelah membunuh iblis, rasanya seperti mendapatkan poin pengalaman seperti dalam game online. Tetapi segera aku mengerti. Kelompok cahaya ini bukanlah yang disebut poin pengalaman yang dijatuhkan, tetapi kemampuan lainku, evolusi pembantaian. Mampu membantai segalanya untuk berevolusi. Hanya saja iblis ini sangat istimewa. Setelah mati, mereka akan menyatu ke dalam tubuhku untuk meningkatkan kekuatanku. Jika itu masalahnya, lalu apa yang kutunggu? Bagi orang lain, kuburan yang berantakan ini jelas merupakan tempat yang menakutkan dan berbahaya. Tetapi bagiku, ini adalah tempat terbaik untuk bertani monster. Perkiraan awal seluruh kuburan yang berantakan setidaknya ada puluhan ribu iblis.
Iblis-iblis ini berangsur-angsur bangkit dan terus merangkak keluar dari tanah, menyaksikan pemandangan yang begitu dahsyat. Senyum di wajahku berangsur-angsur menjadi lebih dalam, seolah-olah tempat ini bukan kuburan yang berantakan, tetapi kampung halaman lembutku. Kemudian, ledakan cahaya merah meledak dari tubuhku. Iblis kelas F sama sekali tidak berdaya di depanku dan dapat dengan mudah dimusnahkan. Hanya sebagian kecil iblis kelas F yang dapat sedikit menahan seranganku, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat melarikan diri dari kematian. Liu Ruyan di samping melihatku bergerak. Kemudian dia bergabung dalam pertempuran. Satu demi satu wajah muncul dari sekitar Liu Ruyan, dengan mudah dapat menghapus sejumlah besar iblis. Pertempuran terus berlanjut. Satu demi satu iblis berubah menjadi energi paling murni yang mengalir ke tubuhku. Pada saat ini, aku tiba-tiba merasakan perut bagian bawahku agak panas. Sensasi stimulasi yang kuat muncul di otakku. Aku menerobos. Menurut pembagian tingkat pelukis tato darah manusia, aku sekarang harus menjadi tingkat kedua, tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya jauh melampaui tingkat kedua. Aku tahu betul bahwa aku adalah orang aneh sekarang. Aku bukan iblis maupun pelukis tato darah. Pelukis tato darah ingin menerobos, mereka harus terus merasakan diri mereka sendiri. Tetapi aku sama sekali tidak perlu melakukan ini. Aku hanya perlu membunuh untuk meningkatkan kekuatanku. Pelukis tato darah terkuat di kehidupan sebelumnya adalah keberadaan tingkat 9. Aku tidak tahu seberapa kuat kekuatanku jika aku menerobos tingkat 9. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan seseorang di benakku. Di kehidupan sebelumnya, ada keberadaan bernama permaisuri wanita. Dia muncul entah dari mana dan secara bersamaan membangkitkan 18 tato darah. Dalam waktu singkat 3 tahun, dia melangkah ke tingkat 9. Satu orang dapat menghadapi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Penampilannya tidak diragukan lagi adalah harapan terakhir umat manusia. Dibandingkan dengannya di kehidupan sebelumnya, aku seperti kunang-kunang dan bulan yang cerah, tetapi sekarang aku menjelma menjadi Jiang Chen. Aku benar-benar yakin dapat melampaui permaisuri wanita dalam waktu singkat dan bahkan benar-benar menghancurkannya. Hanya dalam 1 jam. Aku telah memusnahkan ratusan juta iblis, tetapi efisiensi Liu Ruyan bahkan jauh melebihi aku, membunuh sebanyak 40 hingga 50 ribu iblis. Dan aku juga menemukan bahwa tampaknya karena Liu Ruyan mendapatkan sebagian dari kemampuanku, iblis yang dibunuhnya bahkan dapat diubah menjadi nilai pengalamanku. Justru karena ini, aku sekarang telah melangkah ke kekuatan tingkat 3. Sekarang, hanya beberapa jam sejak ledakan aneh pada kebanyakan orang. Ketika mereka masih berjuang untuk bertahan hidup, aku sudah memimpin semua orang dan menjadi keberadaan yang paling menakutkan. Pada saat ini, aku bergumam pada diri sendiri. Iblis di kuburan yang berantakan ini tidak banyak lagi. Sudah waktunya untuk pergi ke tempat berikutnya. Melihat ke kejauhan, jika aku ingat dengan benar, tempat dengan iblis terbanyak di seluruh kota Jianghai adalah Universitas Sains dan Teknologi Jianghai. Dapat dikatakan bahwa kehidupan masa laluku adalah awal yang mengerikan. Universitas Sains dan Teknologi Jianghai beberapa dekade yang lalu adalah kuburan yang berantakan, dan skalanya sangat besar. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang dimakamkan di sana. Jika tidak dekat dengan militer, aku bahkan akan mati pada hari pertama kebangkitan yang aneh. Memikirkan ini, aku langsung berjalan menuju sekolah, tapi sebelum aku meninggalkan kuburan yang berantakan ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba dengan cepat menyerang ke arahku. Awalnya diperkirakan aura ini setidaknya level 1. Benar saja, sesosok wanita muncul di depanku. Wanita itu mengenakan gaun putih, tapi penampilannya sangat menyedihkan. Melihat wanita ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Ternyata dia adalah seorang pembawa tanda darah. Di dada wanita berpakaian putih ini terdapat pola rubah berekor 9 berwarna merah darah. Ini adalah lambang pembawa tanda darah. Wanita ini berlari ke depan dengan putus asa. Dan di belakangnya ada sosok raksasa yang menakutkan. Ini adalah iblis mengerikan yang mengenakan jubah naga hitam. Matanya ganas, memancarkan aura hitam pekat, dan di tangannya dia memegang pedang panjang hitam. Pedang panjang itu tampaknya memiliki bayangan binatang buas berwarna ungu. Ternyata dia adalah iblis level 1. Raja pengawal negara perang. Aku langsung mengenali iblis ini. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Kengerian raja pengawal negara perang ini. Dia adalah seorang kaisar dari periode negara perang, yang bangkit kembali karena kekuatan aneh. Tidak hanya kekuatannya yang kuat, dia juga memperoleh semacam kemampuan unik seorang kaisar. Hal ini agak mirip denganku. Di kehidupan sebelumnya, kekuatan raja pengawal negara perang sangat mengerikan. Orang-orang sama sekali tidak bisa menghadapinya, tetapi pada akhirnya dia mati dengan sangat tragis, dihancurkan langsung oleh Liu Ruyan dengan lambaian tangan. Sekarang aku menghadapi raja pengawal negara perang, tentu saja aku tidak takut sama sekali, malah merasa sedikit bersemangat. Wanita itu semakin dekat denganku. Sungguh kuat, mengabaikan rasa sakit. Tapi wanita dengan gaun putih ini sangat sengsara. Dia menabrakku seolah-olah menabrak pelat baja. Seluruh tubuhnya langsung terpental. Wanita dengan gaun putih itu berteriak dan menatapku dengan tatapan agak kesal. Tapi wanita dengan gaun putih ini tidak menyalahkanku,
malah berkata dengan sangat cemas, cepat lari. Ada monster di belakang. Mendengar ini, aku berkata dengan nada mengejek yang dalam, lalu menurutmu aku bukan monster? Wanita dengan gaun putih itu baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pria di depannya ini, meskipun terlihat seperti orang yang hidup, kulitnya pucat tanpa warna darah, dan tidak hanya seluruh matanya berwarna merah darah. Wanita dengan gaun putih itu benar-benar putus asa. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu sial. Di belakangnya ada Raja Mayat yang mengejarnya, dan secara keliru dia bertemu dengan iblis di depannya. Benar-benar langit ingin menghancurkanku. Jelas aku membangkitkan tempat protagonis, tetapi aku akan mati dengan tragis di kuburan yang berantakan ini. Aku benar-benar tidak rela. Wanita dengan gaun putih itu berkata dengan sedikit sedih. Mendengar kata-kata gadis ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Gadis ini terlihat lembut dan tenang. Kenapa dia begitu norak? Namun, hanya sedikit orang yang bisa membangkitkan pola darah, bisa dibilang dia adalah protagonis. Tak lama kemudian, Raja Singa juga tiba di hadapanku. Tapi dia tidak bertindak gegabah, malah terus mengamati, lagi pula iblis sudah memiliki kecerdasan tertentu. Dan seiring waktu, kecerdasan iblis-iblis ini akan semakin tinggi. Pada saat yang sama, aku juga mengamati Raja Singa, tapi kemudian menggelengkan kepala, bahkan jika itu adalah kumpulan iblis. Namun karena baru pulih, kekuatannya jauh lebih rendah dari diriku saat ini. Keberadaan seperti itu bahkan tidak perlu aku bertindak. Liu Ruyan bisa dengan mudah menyelesaikannya. Tapi saat itu, Raja Singa tiba-tiba mengeluarkan suara dingin dan serak. Dia mencuri barang-barangku, jika kau merebutnya kembali, kita akan menjadi sekutu. Mendengar kata-kata Raja Singa, aku sedikit mengernyit, lagi pula iblis itu menakutkan, tetapi iblis yang memiliki kecerdasan bahkan lebih menakutkan. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa membiarkannya terus tumbuh. Jika tidak, dia pasti akan menjadi ancaman di masa depan. Saat berikutnya, Liu Ruyan meledak dengan aura panas terik, aliran lava panas langsung menyerang Raja Singa. Melihat ini, Raja Singa mengayunkan pedang panjang di tangannya. Bayangan naga raksasa ungu muncul, menahan serangan Liu Ruyan. Kemudian beberapa naga raksasa ungu lainnya muncul, menyerang Liu Ruyan secara serempak, seolah ingin menelannya secara langsung. Melihat pemandangan ini, aku menggelengkan kepala. Memang memiliki sedikit kekuatan, tetapi ingin menghadapi Liu Ruyan masih kurang. Lagi pula di kehidupan sebelumnya Liu Ruyan bisa dengan mudah membunuhnya. Entah kapan, Liu Ruyan tiba-tiba memiliki ular api di tubuhnya. Saat berikutnya, ular api yang tak terhitung jumlahnya menyerang naga raksasa ungu itu. Ular api Liu Ruyan tampaknya memiliki daya erosi yang sangat mengerikan, dan segera membakar naga raksasa ungu ini secara langsung. Ular api menggunakan naga raksasa ungu sebagai makanan, menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Melihat ular api Liu Ruyan menelan Raja Pelayan. Ketika jiwanya akan hancur, aku malah menyuruh Liu Ruyan untuk menarik kembali apinya, dan kemudian aku meraih leher Raja Pelayan dengan satu tangan. Kuku yang tajam merobek kulitnya, darah Jiang Chen mengalir ke tubuhnya. Kekuatan Raja Pelayan ini tidak lemah. Aku tidak ingin membiarkannya mati begitu saja, lebih baik menjadikannya bawahanku. Setelah mendapatkan darahku, seluruh tubuh Raja Pelayan terus-menerus dimodifikasi, luka aslinya sembuh dengan cepat, dan ada hubungan denganku dalam kesadarannya. Mulai sekarang, nyawa Raja Pelayan sepenuhnya berada di tanganku, hanya dengan satu pikiran. Aku bisa menghancurkannya sepenuhnya. Dengan tatapan mati rasa, Raja Pelayan menatapku dan perlahan berkata, "Tuan." Melihat pemandangan ini, aku menunjukkan ekspresi puas. Raja Pelayan yang awalnya hanya iblis tingkat A. Tetapi setelah dimodifikasi oleh darah Jiang Chen, sekarang langsung memasuki tingkat S, bahkan Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya hanyalah tingkat SS. Setelah menyelesaikan ini, aku menoleh dan melihat wanita berpakaian putih di samping. Aku samar-samar ingat namanya sepertinya Xiaoyi. Saat ini mata Xiaoyi ketakutan, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. "Kak, jangan bunuh aku, biarkan aku tinggal. Aku bisa menjadi budakmu," aku berkata dengan sangat tertarik. "Kudengar kau merampas barang milik Siwang ini." "Barang apa? Coba kulihat." "Oke." Mendengar ini, ekspresi sangat sedih muncul di wajah Xiaoyi. "Aku hanya menemukan pohon buah, dengan buah merah di atasnya, lalu aku langsung memakannya karena haus. Akibatnya, tidak lama setelah aku selesai makan, benda hantu ini keluar dari tanah, dan seolah-olah aku berutang uang padanya." Mendengar ini, aku langsung bertanya, "Apakah setelah memakannya, kamu merasa seluruh tubuhmu panas?" "Benar, benar, Kak. Apakah kau juga pernah memakannya?" Aku tidak berbicara, melainkan memusatkan perhatianku pada dada Xiaoyi. Di celah putihnya, ada pola darah aneh. Pola darah ini adalah pola rubah ekor 9. Saat ini memancarkan sedikit cahaya aneh. Xiaoyi merasakan tatapanku. Tidak bisa menahan rasa takut, secara naluriah ingin mundur, tetapi malah langsung menabrak Liu Ruyan. Mereka berdua bertatapan, dia merasakan tatapan Liu Ruyan, yang penuh dengan niat membunuh. Seolah-olah saat berikutnya dia akan menghancurkannya sepenuhnya. Xiaoyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil.
Sepertinya berada di sisiku lebih aman, saat ini aku berkata tanpa daya, ternyata memakan buah pengorbanan dewa. Buah pengorbanan dewa adalah benda yang sangat istimewa, orang biasa yang memakannya bisa menjadi pembawa garis darah. Pembawa garis darah yang memakannya memiliki kemungkinan meningkatkan kekuatan garis darah. Dan iblis jika bisa mendapatkan buah pengorbanan dewa, bahkan bisa meningkatkan tingkat kengerian secara signifikan. Aku tidak menyangka gadis SMP di depanku ini benar-benar sangat beruntung. Di hari pertama kiamat dia beruntung memakan buah pengorbanan dewa, aku berkata dengan sedikit iri. Benar-benar orang bodoh mendapat keberuntungan bodoh. Xiaoyi yang mendengar ini tampak sedikit bingung. Mulai sekarang kau ikut denganku saja. Saat aku mengatakan itu, aku mengulurkan satu jari ke arahnya, kuku yang tajam langsung merobek kulitnya. Dalam sekejap aku dan Xiaoyi memiliki hubungan. Tapi aku tidak mengubahnya menjadi zombie. Terlalu banyak zombie di sekitarku, akan lebih baik jika ada satu orang hidup untuk menyeimbangkan. Xiaoyi tidak merasakan arti apapun, dia hanya merasa pria di depannya sedikit lebih menyenangkan dari sebelumnya. Kak, mulai sekarang aku adalah anak buah nomor satumu. Siapa namamu? Apakah ini kakak ipar? Kakak ipar juga zombie, kulitnya sangat putih. Xiaoyi saat ini sama sekali tidak tegang seperti sebelumnya. Aku baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di sekitarku, mengerutkan kening dan melihat ke samping. Aku tidak tahu kapan, aku telah dikepung oleh ratusan pembawa garis darah, meskipun ada beberapa perbedaan. Tapi aku tidak gugup, karena sekarang, bahkan ratusan pembawa tanda darah tidak berarti apa-apa di hadapanku. Selama aku mau, apalagi ratusan pembawa tanda darah, bahkan ribuan pembawa tanda darah bisa dibunuh dalam sekejap. Pada saat ini, penyakit Chuuni Xiaoyi tampaknya kambuh, dan dia langsung ingin mengaktifkan tubuh sejati tanda darah. Dan bertarung dengan orang-orang ini dengan putus asa. Kakak, aku merasakan aura kuat di dekat sini. Jangan bilang kita diincar lagi. Jangan khawatir, kakak, aku akan membantumu. Melihat adegan ini, aku menarik kuncirnya dari belakang, menunjukkan ekspresi tak berdaya. Bahkan jika kamu ingin mati, kamu tidak perlu begitu cemas. Tetap di belakang. Begitu Xiaoyi mendengar ini, dia dengan gembira bersembunyi di belakangku, dan aku juga memperhatikan orang-orang ini. Tidak ceroboh. Seorang pria muda mengenakan seragam tempur berjalan ke arah ini. Datang di depanku, pria ini membungkuk dengan hormat. Anda adalah Kuang Tianyo, kan? Saya Zhao Shan, Kapten Tim Tanda Darah Kota Jianghai. Menurut deteksi kami, ada fluktuasi aneh yang kuat di dekat sini. Tampaknya iblis yang mengerikan telah muncul. Pasukan kami mengirim kami untuk membantu Anda. Ternyata militer sudah melalui satelit. Melihat semua yang terjadi di sini, tampaknya takut akan kekuatanku dan mengirim orang untuk menghubungiku dengan mentalitas untuk memenangkan hatiku. Dan aku mengangguk sedikit mendengar kata-kata Zhao Shan. Kemudian menunjuk ke Si Wang tidak jauh dan berkata, iblis yang mengerikan. Apakah kamu berbicara tentang dia? Zhao Shan sedikit terkejut, lalu melihat ke belakangku. Baru saja Zhao Shan tidak melihat dengan jelas penampilan spesifik Si Wang, tetapi sekarang jaraknya dekat. Zhao Shan segera melihat dengan jelas. Tidak jauh di belakangku, berdiri mayat tinggi mengenakan jubah naga yang rusak. Sepasang mata sangat kosong dan mati rasa, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Zhao Shan menghirup udara dingin. Tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Ya, ini adalah iblis. Tidak, tampaknya lebih kuat dari iblis. Tapi kemudian, Zhao Shan memikirkan pertanyaan yang sangat membingungkan. Mengapa iblis ini begitu jujur? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan, mungkinkah Anda telah menaklukkan iblis ini? Tapi bagaimana mungkin? Kamu sangat pintar. Iblis ini memang telah ditaklukkan olehku. Tapi aku masih ingin berterima kasih. Aku masih sangat sopan kepada militer. Lagi pula, jika bukan karena tempat perlindungan yang dibangun oleh militer, di kehidupan sebelumnya aku mungkin sudah lama mati di tangan iblis. Mendengar ini, Zhao Shan tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Sama sepertiku. Wajahnya pucat seperti kertas, sepasang mata indah memancarkan aura merah darah yang aneh. Hanya dengan melihatnya, Zhao Shan tidak bisa menahan diri untuk merinding. Karena wanita ini memberi Zhao Shan kesan bahwa dia sama sekali bukan manusia hidup, tapi lebih seperti zombie. Tepat pada saat ini, Liu Ruyan tiba-tiba menoleh dan menatap Zhao Shan. Mata mereka bertemu. Dalam sekejap, Zhao Shan merasakan niat membunuh yang kuat, seolah-olah sedang diincar oleh seekor iblis dari neraka. Dia sekarang sedikit menyesal mengapa dia datang untuk menghubungi Kuang Tianyo. Ini sama sekali bukan orang normal, bahkan bisa dikatakan semuanya adalah iblis. Kemudian Zhao Shan melihat ke arah Xiaoyi. Xiaoyi tampak tidak berbahaya, kecuali beberapa noda darah yang tersisa di tubuhnya. Sisanya benar-benar seperti gadis tetangga. Tetapi Zhao Shan sama sekali tidak akan tertipu oleh penampilannya ini. Apakah ada orang baik di sekitar iblis? Mungkin orang yang paling menakutkan di antara mereka adalah dia. Memikirkan hal ini, Zhao Shan tanpa sadar menjauhi Xiaoyi, takut dirinya menjadi sasaran. Tepat pada saat ini, aku tiba-tiba berkata, apakah ada hal lain?
Jika tidak ada apa-apa. Sekarang bencana telah meletus, apakah Tuan Kuang tertarik untuk bergabung dengan militer dan menyumbangkan kekuatan untuk umat manusia? Aku dengan tegas menolak, maaf, aku tidak punya pikiran seperti itu. Karena dengan kekuatanku saat ini, aku benar-benar dapat menciptakan kekuatan yang lebih besar. Bergabung dengan militer justru akan membuatku ragu-ragu dan tidak dapat melakukan apapun. Zhao Shan sedikit ragu. Apakah Tuan Kuang benar-benar tidak mempertimbangkannya? Aku tidak berbicara, sikapku jelas. Melihat ini, Zhao Shan tidak berani berkata lebih banyak. Lagi pula, perbedaan kekuatan di antara keduanya terlalu besar. Tepat pada saat ini, sebuah suara mendesak datang dari walkie-talkie Zhao Shan. Laporan. Posisi Universitas Sains dan Teknologi meletus gelombang iblis. Perkiraan awal menunjukkan bahwa ada lebih dari 10.000 iblis. Kekuatan terkuat adalah BIG, lapis baja lengan. Mendengar kalimat ini, Zhao Shan langsung mengerutkan kening. Puluhan ribu iblis? Ini adalah angka astronomi. Jika semuanya hanya level S, itu tidak masalah. Tetapi iblis terkuat di sini telah mencapai BIG. Zhao Shan dengan ragu melihat ke arahku. Jelas ingin meminta bantuanku. Aku secara alami memahami pikirannya, tetapi aku memang ingin pergi ke Universitas Sains dan Teknologi Jianghai. Sekarang aku juga bisa memberikan bantuan kepada militer. Kemudian aku berkata, kebetulan aku akan pergi ke Universitas Sains dan Teknologi, jadi aku akan membantu kalian menyelesaikan masalah ini. Mendengar ini, Zhao Shan menunjukkan ekspresi pengecut. Terima kasih, Tuan Kuang, Anda benar-benar orang baik yang menyelamatkan semua makhluk hidup. Mendengar ini, sudut bibirku berkedut. Aku tidak mempedulikan Zhao Shan. Aku adalah leluhur zombie, Jiang Chen. Tujuanku adalah menaklukkan semua iblis. Membangun dinasti milikku sendiri. Apakah ini bisa disebut orang baik? Meninggalkan kuburan yang berantakan, aku segera menuju Universitas Sains dan Teknologi Jianghai. Hanya butuh kurang dari 10 menit untuk tiba di atas universitas. Aku tidak terburu-buru untuk bertindak, tetapi mengamati situasi sekolah. Sekarang seluruh sekolah telah sepenuhnya diserbu oleh iblis. Ada sekitar 30.000 iblis, dan hanya ada belasan siswa di sekolah yang terbangun menjadi pembantai darah. Aku menoleh untuk melihat Xiaoyi dan tersenyum panjang, lalu melihat iblis yang tak berujung di bawah kakiku. Aku menemukan tempat yang paling padat dan melemparkannya ke sana. Xiaoyi menjerit dan langsung jatuh ke tanah. Dia menggosok pantatnya dan menunjukkan sedikit kebencian di wajahnya. Nona Leng juga seorang wanita cantik. Benarkah kamu tidak kasihan pada wanita cantik? Bagaimana jika aku benar-benar mati karena jatuh? Tapi kebencian ini hanya berlangsung beberapa detik. Itu menghilang karena sekarang dia telah diawasi oleh banyak iblis. 9 ekor putih tumbuh di belakang pantatnya. Ekor ini sangat mempesona. Bahkan iblis di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan kosong setelah melihatnya. Xiaoyi mengaktifkan kekuatan gaibnya. Gumpalan api emas pucat muncul di sekelilingnya. Saat dia melambaikan tangannya, api menyerang iblis di sekitarnya. Efek api sangat jelas, mampu dengan mudah membunuh iblis manapun. Melihat adegan ini, temperamen Chunibyo Xiaoyi meledak lagi. Kekeke. Kekuatanku sangat kuat, karena itu, kalian semua mati. Langit tidak melahirkan aku, Xiaoyi. Dao saudari abadi seperti malam yang panjang. Kudengar Dao saudari belum pernah memiliki yang mulia. Sederhana saja, aku akan menjadi yang mulia. Inilah yang tiba-tiba aku sadari. Liu Ruyan tampak agak tidak normal. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Pandangannya terfokus pada satu tempat. Aku mengerutkan kening. Mungkinkah? Sepertinya dia masih ingin membalas dendam. Liu Ruyan dilecehkan sebelum kematiannya, lebih memilih bunuh diri dan berubah menjadi hantu ganas untuk membalas dendam pada mereka. Sepertinya selain Gu Qingrou yang telah dibunuh, ada orang lain yang terlibat. Ini adalah saat Liu Ruyan tiba-tiba menoleh untuk melihatku, tenggorokannya mengeluarkan suara serak. Bantu aku membunuh Mu Ronghua. Mendengar ini, aku mengangkat alisku. Aku ingat orang ini, Mu Ronghua. Dia dan aku adalah mahasiswa seangkatan, dan keluarganya luar biasa. Ayahnya adalah pejabat tinggi di distrik militer Beijing. Jika aku tidak salah ingat, pada hari pertama kiamat tiba, ayah Mu Ronghua mengirimkan tim bersenjata untuk menjemputnya dari sini, tetapi sekarang aku tidak peduli tentang ini. Bahkan jika kekuatan keluarga Mu Rong kuat, itu tidak layak disebut di depanku. Karena Liu Ruyan telah berbicara, aku tentu tidak akan menolak. Karena itu, ikut aku untuk membunuh Mu Ronghua ini, kataku sambil mengumpulkan Mu Ronghua ke asrama pria. Berdasarkan ingatan di benakku, aku tahu dengan jelas lokasi Mu Ronghua, dan situasi pihak lain saat ini cukup baik. Untungnya menjadi seorang pembuluh darah, ketika aku tiba di pintu asrama pria, posisi gerbangnya tidak diketahui. Kapan tembok tinggi besar tumbuh? Tembok tinggi ini sepenuhnya dikumpulkan oleh daging dan darah, terlihat rusak. Tetapi dapat langsung menghalangi invasi iblis lain. Melihat dinding daging ini, ingatan yang tersembunyi di lubuk pikiranku muncul. Dinding daging ini adalah penghalang yang diciptakan oleh seorang pembuluh darah yang membakar hidupnya,
yang dapat secara efektif menghalangi serangan iblis darah. Karena itu, semua orang di asrama pria selamat, tetapi aku sama sekali tidak peduli tentang ini. Langsung menendang dinding daging, hanya dalam sekejap, kekuatan yang dapat ditanggung dinding daging tampaknya telah mencapai batasnya. Ledakan terjadi dalam sekejap, darah berceceran di seluruh langit, tetapi tidak menetes sedikit pun padaku. Menoleh ke Liu Ruyan dan berkata, "Pergilah, Mu Ronghua ada di kamar 303 di lantai 3. Liu Ruyan tidak berbicara, tetapi langsung berjalan menuju asrama pria. Saat ini di dalam asrama pria 303. Seorang pria dengan rambut hijau melihat dedaunan di luar jendela dan tidak bisa menahan diri untuk menyalakan sebatang rokok. Saat ini, seorang pria tiba-tiba masuk ke asrama. Dia bergegas ke pria berambut hijau ini dengan ekspresi cemas. "Huaga." Tidak baik, tidak tahu harus berbuat apa, dinding daging yang menghalangi asrama tiba-tiba meledak. Ekspresi Mu Ronghua berubah. Apa yang terjadi? Jelas tadi baik-baik saja. Mengapa tiba-tiba meledak? Sepertinya diledakkan oleh seseorang, dan semua iblis di sekitar asrama kita mati. Siapa yang melakukannya aku tidak tahu. Mendengar ini, penyihir Mu Ronghua menjadi tertarik, tampaknya seorang pembuluh darah yang kuat telah muncul. Kau keluar dan temukan orang ini, selama dia bersedia menjadi pengawal tuan muda ini, gajinya 100 juta sebulan. Mendengar nada bicara Mu Ronghua yang begitu arogan, pria itu juga terkejut, tetapi tidak mempertanyakannya. Karena semua orang tahu, Mu Ronghua benar-benar memiliki kekuatan ini. "Huage, aku akan membantumu menemukannya sekarang, jangan tinggalkan Xiao Wang saat melarikan diri," kata Mu Ronghua dengan sangat arogan. "Jangan khawatir, ayahku adalah kepala distrik militer, dan orang-orang yang dia kirim akan segera tiba. Pasti ada bagianmu saat mendirikan tempat perlindungan nanti." Tapi saat dia bersemangat, pintu kamar didobrak. Wajah Mu Ronghua menunjukkan ekspresi tidak senang. "Siapa yang berani mendobrak pintu asramaku?" Dia menoleh dan melirik ke pintu. Matanya langsung membelalak karena yang berdiri di depannya saat ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin aneh. Wanita ini tidak memiliki aura orang hidup. Seluruh tubuhnya memancarkan teror yang membuat orang merinding. Mu Ronghua menjadi gugup tanpa alasan. "Bagaimana kamu bisa berada di sini? Bukankah kamu sudah mati?" Saat ini, dia juga tanpa ragu mengaktifkan darah kebenaran. Sebuah pola bulan sabit hitam muncul di dahinya. Tidak seperti pembawa tanda darah lainnya, tanda darah Mu Ronghua bukan berasal dari ras iblis maupun manusia. Seluruh tubuhnya mulai berangsur-angsur menjadi tidak nyata, seolah-olah menjadi bayangan. Liu Ruyan menatapnya dengan dingin. "Kenapa? Kenapa kau membiarkan Wang Dalong dan yang lainnya menindasku?" Setelah Mu Ronghua mendengar kata-katanya, kengerian aslinya langsung menghilang, malah menjadi sangat meremehkan. "Haha, aku hanya tidak menyukaimu. Apakah ada masalah? Awalnya aku ingin Wang Dalong bersenang-senang denganmu, tetapi dia terlalu payah. Dia bahkan tidak bisa menaklukkan gadis sepertimu. Karena itu, aku harus meminta Gu Jinrou untuk mengisolasi dirimu." Kemudian matanya menjadi sangat kejam. Aura hitam meledak dari tangannya, dan kemudian melonjak menuju mayat di sekitarnya. Energi hitam ini langsung menyatu ke dalam tubuh mayat kering. Dan kemudian adegan yang lebih aneh muncul. Mayat kering yang kehilangan semua kelembapan aslinya, di bawah berkah energi hitam saat ini. Benar-benar berdiri secara aneh. Mereka sekarang seperti iblis, tanpa alasan sama sekali. Yang tersisa hanyalah niat membunuh yang kuat. Mu Ronghua segera berkata, "Bunuh dia." Ini adalah kemampuan Blood Arts miliknya. Dia bisa mengendalikan mayat menjadi boneka. Setelah mendengar perintah Mu Ronghua, boneka yang diubah dari mayat kering ini tidak ragu-ragu dan segera menyerang Liu Ruyan. Mereka menggertakkan gigi dan mencakar. Sama seperti zombie yang menakutkan, hanya niat membunuh paling murni yang tersisa di mata mereka. Tapi Liu Ruyan tampaknya tidak melihat boneka-boneka ini sama sekali. Hanya dengan lambaian lembut, tubuh boneka-boneka ini mulai hancur berantakan, di bawah suhu tinggi absolut. Bahkan makhluk menakutkan yang kuat pun akan sulit menahannya. Hanya dalam sekejap mata, tubuh boneka-boneka ini berubah menjadi abu dan menghilang di dunia ini. Melihat Liu Ruyan dengan mudah menyingkirkan boneka-bonekanya, Mu Ronghua juga sedikit terkejut, tetapi tidak terlalu gugup. Sedikit kekuatan. "Sepertinya setelah kematian, kamu juga menjadi seperti monster-monster itu." Setelah mengucapkan kata-kata ini, seluruh tubuh Mu Ronghua tampaknya benar-benar berubah menjadi bayangan hitam besar. Bentuk bayangan hitam ini aneh. Ini adalah kartu truf terbesar Mu Ronghua. Mengabaikan kerusakan fisik apapun dan juga dapat langsung menyerang kesadaran target, Liu Ruyan ingin melancarkan serangan padanya. Tetapi sekarang dalam keadaan bayangan, dia dapat sepenuhnya mengabaikannya. Mu Ronghua berkata dengan dingin. "Meskipun kekebalanku paling lama hanya 10 detik, itu sudah cukup untuk berurusan denganmu." Saat berikutnya, dia sudah tiba di depan Liu Ruyan. Saat ini, Mu Ronghua sangat bersemangat. Jika dia berhasil menyerang kesadaran Liu Ruyan, maka dia bisa mendapatkan boneka yang sangat kuat. Tetapi saat dia menyentuh Liu Ruyan, Mu Ronghua merasakan dirinya diserang balik oleh kekuatan aneh. Segera,
Sosok aneh muncul di depannya. Orang ini tidak dapat melihat penampilan spesifiknya. Tapi tubuhnya sangat tinggi. Seluruh orang memancarkan aura yang menakutkan, seolah-olah dia adalah iblis dari neraka. Saat berikutnya, dia merasakan sakit seperti jiwa yang terkoyak. Emyu Ronghua segera menarik diri dari tubuh Liu Ruyan. Matanya penuh dengan keterkejutan. Apa sebenarnya dirimu? Bahkan kesadaranmu memiliki cara untuk melindungi diri. Hanya mencoba menyerang Liu Ruyan sekejap, dia hampir mati secara langsung. Jika dia sedikit lebih lambat, dia mungkin akan dimusnahkan oleh kekuatan ini. Liu Ruyan tanpa ekspresi, sekali lagi melancarkan serangan fatal ke Emyu Ronghua. Cara untuk melindungi kesadarannya secara alami adalah caraku. Liu Ruyan pada dasarnya adalah pelayanku. Emyu Ronghua ingin menyerang kesadarannya. Itu sama dengan merebut orang dariku. Bahkan jika tidak ada perlindunganku, Emyu Ronghua ingin menyerang adalah angan-angan belaka. Meskipun Liu Ruyan saat ini belum sepenuhnya mencapai puncak masa lalunya, tetapi tingkat kengeriannya tidak dapat dibandingkan dengan Emyu Ronghua. Merasakan ancaman kematian dari Liu Ruyan. Pada saat ini, Emyu Ronghua benar-benar tidak berani menganggap enteng. Waktu kebal yang semula bisa dia pertahankan selama 10 detik, sekarang paling lama hanya bisa bertahan 1 atau 2 detik lagi. Emyu Ronghua menatap Liu Ruyan dengan ganas, lalu tanpa ragu-ragu keluar dari balkon melalui jendela yang pecah. Kecepatannya sangat cepat. Sama seperti hantu yang menghilang, dalam sekejap mata dia tiba di luar asrama. Pada saat ini, sepasang tentara berseragam kamuflase juga muncul di luar asrama. Melihat para prajurit ini, Emyu Ronghua segera merasa aman, seperti melihat keluarganya. Cepat selamatkan aku. Ayahku adalah Emyu Rongkingsan. Aku adalah Emyu Ronghua. Dalam sekejap, semua mata prajurit tertuju padanya. Saat ini, Emyu Ronghua sangat aneh, seperti bayangan hantu yang baru lahir, memancarkan aura hitam yang aneh di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia juga iblis. Sekelompok tentara mengarahkan senjata mereka ke Emyu Ronghua, takut Emyu Ronghua akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Tetapi seorang perwira yang memimpin menunjukkan ekspresi bersemangat. Kamu adalah Emyu Ronghua, aku adalah Kapten Black Hawk. Diperintahkan oleh ayahmu untuk membawamu pergi. Emyu Ronghua berkata dengan penuh semangat. Bagus sekali. Namun, ada iblis yang mengejarku di belakangku. Kalian cepat bantu aku mengatasinya. Mendengarkan perintahnya, Black Hawk mengangguk. Emyu Ronghua sangat gembira dan dengan cepat bersembunyi di belakang sekelompok tentara. Tidak peduli betapa mengerikannya Liu Ruyan, di hadapan tim elit ayahnya, dia hanya akan menemui jalan buntu. Saat berikutnya, Liu Ruyan muncul di depan semua orang, tujuannya jelas, yaitu membunuh Emyu Ronghua. Dalang dibalik semua ini. Melihat kemunculan Liu Ruyan, perwira komandan berteriak, berhenti. Kau manusia atau iblis? Ekspresi Liu Ruyan sangat aneh, tidak seperti pembawa garis darah. Tapi juga tidak seperti iblis, tetapi ada satu hal yang bisa dia pastikan, kekuatan orang di depannya ini sangat menakutkan. Liu Ruyan mendengar perkataan perwira komandan, dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti, matanya yang kosong dan tanpa jiwa. Tertuju pada perwira komandan, hanya dalam sekejap, perwira komandan merasa dirinya seolah-olah sedang diawasi oleh hantu yang ganas, keringat dingin mengalir di punggungnya. Liu Ruyan perlahan berkata, aku hanya akan membunuhnya, kalian minggir. Suaranya sangat tegas. Nona muda, dia adalah putra Emyu Rongkingsan. Mungkin kau memiliki sedikit kekuatan. Tetapi jangan melakukan hal yang gegabah. Liu Ruyan mendengar perkataan perwira komandan, matanya menjadi semakin dingin. Nyawa orang kaya dan berkuasa adalah nyawa. Apakah nyawaku bukan nyawa? Mereka bersama-sama mempermalukanku. Pada akhirnya memaksaku untuk mati. Mungkinkah semua ini adalah kesalahanku? Tidak, aku tahu. Yang salah bukanlah aku, tetapi dunia ini. Setelah mengucapkan kalimat ini, aura di tubuh Liu Ruyan meledak sepenuhnya. Melihat adegan ini, perwira komandan tidak ragu lagi. Segera mengeluarkan perintah, tembak. Peluru yang tak terhitung jumlahnya menghujani Liu Ruyan. Seolah-olah banjir bandang, saat ini Emyu Ronghua tampak tenang. Liu Ruyan, benarkah kau berpikir setelah mati lalu bangkit kembali bisa menghadapiku? Tahu kenapa aku membiarkan mereka menggertakmu? Sejujurnya, karena kau biasanya selalu meremehkanku. Bersamaan dengan perkataan Emyu Ronghua, semua tentara berhenti menembak, semuanya seolah kembali tenang, asap menghilang. Semua orang serempak melihat ke arah Liu Ruyan, mata mereka tidak berani berkedip, tetapi kemudian semua orang terkejut. Karena Liu Ruyan saat ini ternyata tidak terluka sama sekali, seolah-olah serangan tadi hanyalah mainan anak kecil. Di mata Liu Ruyan yang semula penuh dengan aura kematian, terungkap sedikit kejernihan. Ternyata begitu. Aku tahu. Tapi dia tidak melakukan gerakan apapun, seolah-olah benar-benar berubah menjadi mayat. Namun pada saat ini, orang-orang yang sebelumnya menyerang Liu Ruyan, sekarang seluruh tubuh mereka mulai terbakar. Api ini menyala dari dalam tubuh mereka, terus membakar organ dalam mereka. Dalam sekejap mata banyak orang tewas. Melihat ini, Emyu Ronghua merasakan hawa dingin di punggungnya dan segera berkata kepada orang-orang di sekitarnya, tidak baik, cepat bertindak.
Bunuh dia. Tepat pada saat ini, sebuah suara dingin menusuk tulang dan membawa tekanan yang tak terbatas terdengar di telinga mereka. Lihat siapa yang berani bertindak. Sesosok tubuh muncul di depan Liu Ruyan. Aku menatap orang-orang ini dengan mata penuh kehancuran. Seolah-olah sama sekali tidak menganggap mereka penting. Ini adalah kehancuran dunia yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kuat para pembawa garis darah ini. Mereka hanyalah semut. Dan di sisiku ada Raja Pelayan Negara-Negara Berperang dan Xiao Ximing. Melihat adegan ini, Mu Ronghua benar-benar tertegun. Karena yang berdiri di depannya seolah-olah bukan manusia, melainkan dewa jahat yang menakutkan. Menghadapi Kuang Tianyo yang berdiri di depannya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk merasakan ketakutan, bahkan ada semacam ilusi ingin menyerah. Jika orang di depan mereka adalah iblis, maka dia pasti iblis tingkat SS, atau bahkan SSS. Melalui Liu Ruyan, aku mendapatkan kekuatan Jiang Chen. Aku sekarang bukan iblis, juga bukan pembawa garis darah, melainkan keberadaan yang lebih kuat di atas keduanya. Terlebih lagi, di sisiku ada Liu Ruyan dan Raja Pelayan Negara-Negara Berperang, yang juga sangat kuat. Satu-satunya yang bisa menghadapi kita mungkin adalah Maharani yang secara bersamaan membangkitkan 18 garis darah. Namun, sekarang Maharani belum lahir, kecepatan perkembangannya tidak dapat dikejar lagi. Black Hawk menatapku dengan sangat serius dan berkata, "Namaku Black Hawk, aku adalah kapten dari tim ini. Kuharap Anda bisa memberi kami muka." Dia sangat jelas tentang kekuatan orang di depannya. Dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak bisa menghadapinya. Bahkan hanya seorang Liu Ruyan saja. Sudah cukup untuk memusnahkan mereka puluhan atau ratusan kali. Di permukaan, Black Hawk ini sedang bernegosiasi denganku. Sebenarnya, dia diam-diam meminta seseorang untuk menghubungi markas. Dan segera mereka mendapatkan informasi yang menggembirakan. Tim pembawa garis darah yang sangat kuat lainnya sedang menuju Universitas Sains dan Teknologi Jianghai. Black Hawk diam-diam senang di dalam hatinya. Selama ada dukungan dari tim ini, mereka pasti bisa menyelesaikan kelompok monster ini. Aku menatapnya. Ekspresiku tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit suram. Tim ini meskipun juga mengenakan seragam kamuflase. Tetapi tidak sama dengan tim Chen Xian yang kulihat sebelumnya. Mungkin mereka adalah pasukan campuran yang datang dari tempat lain. Tetapi tidak peduli dari mana kekuatan itu berasal. Aku sama sekali tidak menganggapnya penting. Aku berkata dengan dingin, aku beri kalian waktu 3 detik untuk mempertimbangkan. Entah semuanya mati di sini, atau kembali ke tempat asal kalian. Black Hawk segera menjadi marah. Kau terlalu menindas. Dia telah bertempur di medan perang selama bertahun-tahun. Dia belum pernah melihat orang yang begitu arogan. Dulu, kemanapun dia pergi, siapa yang tidak menghormatinya? Jadi, kau ingin mati? Kalau begitu, aku akan mengabulkannya. Pelayan kerajaan, bertindak. Si Wang dari zaman negara-negara berperang adalah iblis kelas S dengan kekuatan luar biasa, apalagi hanya dengan tim kecil pemburu darah kelas Tri ini. Sama sekali tidak mungkin mencapai, di depanku Si Wang dari negara-negara berperang hanyalah keberadaan seperti adik kecil. Tetapi di negara naga dia masih merupakan iblis yang paling menakutkan, yang dapat menghancurkan kota-kota yang tak terhitung jumlahnya, menghadapi Si Wang dari negara-negara berperang. Semua orang tidak meremehkan, jika bahkan pengikut di sekitar Kuang Tianyo tidak dapat diselesaikan. Maka mereka benar-benar terlalu memalukan. Tetapi pada saat ini, suara bising tiba-tiba datang dari luar sekolah. Tim tentara lain yang mengenakan kamuflase muncul di depanku. Setelah melihat orang-orang ini sudut mulutku tidak bisa menahan diri. Sedikit terangkat, karena orang-orang ini adalah tim Zhao Shan yang pernah kulihat sebelumnya. Elang hitam di samping juga sangat gembira setelah melihat orang-orang ini, dan tidak begitu takut padaku lagi. Sekarang aku memiliki lebih dari 100 pemburu darah di sisiku, aku yakin bisa membunuhmu. Elang hitam bahkan mulai berfantasi tentang adegan memukulku dengan keras nanti. Mu Longhua di samping tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Elang hitam, apakah orang-orang ini adalah pendukung kita? Aura orang-orang yang datang ini benar-benar terlalu menakutkan. Setiap orang adalah Blood Wielder. Dan banyak diantaranya yang sudah mencapai tingkat kedua, keberadaan yang sangat menakutkan. Bahkan jika ditempatkan di seluruh negara naga, mereka adalah yang terbaik, elang hitam mengangguk. Meskipun dia sedikit tidak senang dengan nada bicara Mu Longhua, dia tidak bisa marah saat ini. Mendengar ini wajah Mu Longhua sangat gembira. Kemudian dia langsung berjalan di depan kerumunan, menatapku dengan angkuh, bala bantuan kita telah tiba. Sekarang kalian tidak bisa terbang meski memiliki sayap, Liu Ruyan, kali ini aku akan membuat jiwamu benar-benar terbang dan menghilang. Mendengar ini aku sedikit mengerutkan kening. Benda apa ini? Apakah dia Mu Longhua? Liu Ruyan mengangguk kaku. Saat ini aku langsung mengulurkan tangan, meraih dan mencengkeram Mu Longhua. Hanya dalam sekejap, Mu Longhua merasakan ancaman kematian yang kuat. Dia tidak ragu untuk mengaktifkan tubuh sejati darah. Begitu tubuh sejati darah aktif, tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi elang hitam. Mampu langsung mengabaikan semua kerusakan fisik, tetapi kemudian hal aneh terjadi, Mu Longhua yang mampu mengabaikan semua kerusakan fisik. Saat ini dia sama sekali tidak bisa menahan seranganku.
Dia merasakan lehernya dicekik dengan keras, perasaan kematian menyelimutinya. Mu Longhua menatapku dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Aku jelas tak terkalahkan. Aku terlalu malas untuk menjelaskan lebih lanjut kepadanya, langsung bersiap untuk menghapusnya. Mu Longhua memohon dengan suara keras. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah Mu Long King San, elang hitam, cepat selamatkan aku. Tapi semuanya sudah terlambat, kekuatan merah menyerangnya, hanya dalam sekejap. Mu Longhua benar-benar kehilangan kesadaran dan menghilang di dunia ini, kataku dengan acuh tak acuh. Ayahmu bernama Mu Long King San, benar-benar anak yang baik, jika ada kesempatan, aku akan membunuh ayahmu juga. Membunuh Mu Longhua bagiku seperti meremukan seekor semut, tidak perlu banyak tenaga. Saat ini, Hein benar-benar hancur. Kamu membunuh Mu Longhua, kamu benar-benar punya nyali. Sekarang Mu Longhua sudah mati, dia juga memikul tanggung jawab. Jika Mu Long King San tahu, dia pasti akan mati. Zhan Kuo Siwang, bunuh orang-orang ini. Aku memerintahkan Zhan Kuo Siwang. Hein langsung mengerutkan kening, dia menatap tajam ke arah tim pemburu nyamuk darah yang datang. Dengan cemas berkata, apa yang kalian lakukan? Cepat bantu kami menghadapi iblis ini. Chen Shan berkata dengan sedikit tak berdaya, maaf, jika kami tahu orang yang ingin kalian hadapi adalah Tuan Kuang, maka kami tidak akan datang, karena dia tahu dengan jelas bahwa bahkan jika semua orang digabungkan, juga bukan tandingan Kuang Tianyo seorang diri. Hein memasang ekspresi terkejut setelah mendengar kata-kata Chen Shan. Kalian ada 100 lebih pemburu nyamuk darah, bagaimana mungkin tidak bisa mengalahkan mereka? Kukatakan yang sebenarnya. Orang ini membunuh putra Mu Long King San. Jika kalian tidak membantu, kalian pasti akan menyesal. Hein terus mengeluarkan kata-kata kejam, karena dia tahu dengan jelas bahwa satu-satunya harapan untuk bertahan hidup sekarang adalah Chen Shan dan para pemburu nyamuk darah ini. Tapi Chen Shan memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Menyelamatkanmu? Dengan apa kami menyelamatkanmu? Bahkan jika kami 100 orang menyerang bersama, kami bukan tandingan satu jari pun dari Tuan Kuang. Zaman sudah berubah. Bahkan jika kalian adalah tim kartu truf di bawah Mu Long King San, tapi di hadapan Kuang Tianyo, hanyalah semut. Chen Shan berkata dengan dingin, sebagai sesama pemburu nyamuk darah. Dia lebih tahu perbedaan kekuatan antara dirinya dan Kuang Tianyo. Menyuruh Chen Shan untuk menghadapi beberapa iblis kecil mungkin bisa, tapi jika dia benar-benar bertemu dengan keberadaan yang kuat seperti Zhan Kuo Siwang, maka dia hanya akan menemui jalan buntu. Tapi Kuang Tianyo mengalahkan Zhan Kuo Siwang dengan mudah. Bahkan memiliki semacam cara khusus yang bisa langsung memperbudak iblis, keberadaan seperti itu. Mungkin di seluruh Longkuo, dia adalah orang yang paling hebat dan menakutkan. Hein berkata dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seseorang bisa sekuat ini? Detik berikutnya, sosok Zhan Kuo Siwang yang seperti hantu muncul di hadapannya. Sebuah pedang tajam yang bisa memotong segalanya menembus tubuhnya. Hein mengeluarkan ratapan kesakitan terakhir. Dengan penuh keengganan mati di sini, bersamaan dengan kematian Black Hawk, seluruh tim nyamuk darah ini musnah total. Melihat adegan ini, hatiku tenang seperti air, seolah-olah aku sedang menonton hal yang sangat biasa. Pada dasarnya, keduanya tidak memiliki dendam. Pada akhirnya, ini hanyalah perbedaan sudut pandang kepentingan. Mereka ingin melindungi Mu Longhua, tetapi aku harus membalaskan dendam Liu Ruyan. Di era di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat ini, hanya yang benar-benar kuat yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Segala sesuatu kembali tenang pada saat ini. Chen Shan berlari cepat 2 langkah ke arahku dan berkata dengan hormat, Tuan Kuang, mereka semua adalah kekuatan dari pihak ibu kota. Aku sangat menyesal atas kejadian ini. Pada saat yang sama, aku sangat berterima kasih karena kamu telah membantu kami membersihkan iblis di sini. Aku mengangguk dengan santai. Tidak banyak yang kukatakan. Lokasi sekolah ini sangat bagus. Akan lebih baik jika bisa membangun tempat perlindungan. Meskipun aku hanya mengatakannya dengan santai, tetapi Chen Shan sebagai pemimpin regu secara alami adalah orang yang cerdas dan segera memahami arti dari perkataanku. Dia segera berkata, serahkan saja masalah kecil ini kepada kami. Kami dapat menjamin kepadamu. Paling lama 1 bulan, tempat ini akan diubah menjadi tempat perlindungan, dan pemilik tempat perlindungan ini tentu saja adalah Tuan Kuang. Melihat Chen Shan begitu bijaksana, aku menepuk bahu Chen Shan dan berkata dengan penuh makna, anak muda, bekerja keraslah. Nanti, aku akan mencarikanmu beberapa istri lagi. Chen Shan sekarang tidak berani mengatakan apa-apa lagi, mengangguk dengan hormat. Tuan Kuang, iblis di sekolah hampir dibersihkan. Bagaimana kalau kita beristirahat sejenak? Setelah malam, setelah menyelesaikan urusan, adakan pesta perayaan. Aku tidak berbicara, tetapi melihat ke langit di kejauhan. Hanya takut pada matahari, dan Jiangxi adalah leluhur Jiangxi, apalagi. Meskipun siang hari tidak akan membuatku takut. Tetapi secara naluriah aku masih akan merasa jijik. Selain itu, semua iblis setelah hari terang, akan menyembunyikan diri mereka sendiri.
Hanya pada malam hari mereka akan menjadi aktif. Tetapi ini tidak berarti bahwa di siang hari kita tidak akan bertemu iblis. Memikirkan hal ini, aku melihat lagi ke arah Chen Shan. Baiklah, atur saja. Mendengar kata-kata ini, Chen Shan langsung sangat gembira. Ini adalah suara Xiaoyi yang terdengar agak sedih. Kak, ayo kita istirahat. Tubuhku sangat kotor. Meskipun dia telah menjadi pemburu darah, tetapi pertempuran di malam hari membuatnya sangat lelah. Aku berkata dengan santai, kamu pergi sendiri saja. Aku masih ada urusan lain yang harus diurus. Setelah itu, aku juga tidak menghiraukan Xiaoyi. Langsung menarik tangan Liu Ruyan dan pergi dari sini. Tujuanku adalah sebuah kuil di dekat sini. Menurut ingatanku di kehidupan sebelumnya, di kuil ini akan lahir pohon pengorbanan ilahi. Setelah tiba di kuil, aku tidak merasakan keberadaan iblis, malah di aula utama aku melihat sebuah tubuh kerangka kering yang mengenakan jubah kasaya. Dan di posisi kepala kerangka kering ini, secara tiba-tiba tumbuh setangkai bunga yang mempesona dan indah. Melihat layar aneh seperti itu, sudut mulutku malah sedikit terangkat. Bunga jubah hantu di depan mata ini adalah bunga dari teknik pengorbanan dewa, diperkirakan tidak akan lama lagi buahnya akan lahir. Tapi aku tidak ingin menunggu selama itu, aku meraih bunga jubah hantu di depan mata, lalu tanpa ragu memasukkannya ke dalam mulut. Saat menelan bunga itu, aku langsung merasakan energi besar yang menghantam organ dalamku. Meskipun bunga pengorbanan dewa belum menghasilkan buah, energi di dalamnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu bahkan lebih mendominasi. Jika orang biasa berani menelan bunga pengorbanan dewa secara tiba-tiba, maka hanya ada satu akhir. Bukan karena kekuatan bunga mengikis sepenuhnya, menjadi iblis yang bukan manusia atau hantu, jika menunggu hantu pengorbanan dewa hamil. Energi di dalamnya akan menjadi lebih lembut, orang biasa juga bisa menahannya, tetapi tubuh fisikku tidak bisa mati atau musnah. Energi kecil ini sama sekali tidak bisa menyentuh diriku. Aku terus-menerus memurnikan energi ini. Seluruh tubuhku merasakan kesegaran yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak lama kemudian aku berhasil menembus keempat pemahaman. Setelah menembus aku mendapatkan kemampuan yang lebih mengerikan. Kemampuan ini disebut Dewa Darah. Aku bisa mengubah darah di tubuhku menjadi Dewa Darah. Setiap tetes Dewa Darah adalah nyawaku, bahkan di tahap akhir. Dewa Darah yang tak berujung dapat langsung berkumpul menjadi lautan darah tak terbatas. Selama lautan darah itu ada, aku bisa disebut benar-benar abadi. Aku sangat jelas tentang kekuatanku saat ini. 4 pemahaman hanyalah standar penilaianku. Kekuatan tempur yang sebenarnya benar-benar melampaui tingkat 8, bahkan tingkat 9 pendengar darah, dan pada saat ini Liu Ruyan di sampingku tampaknya juga mengalami sedikit perbedaan. Alisnya sedikit berkerut, pada saat ini matanya menjadi semakin jernih, aku juga memperhatikan adegan ini. Liu Ruyan pada awalnya hanya memiliki kebencian murni, sepertiku untuk sementara waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, kesadaran Liu Ruyan secara bertahap pulih, ini juga terkait dengan peningkatan kekuatanku, sebagai pelayanku. Ketika kekuatanku meningkat, mereka juga bisa ikut merasakan manfaatnya, pikirku dalam hati. Sepertinya semakin mirip orang hidup, aku hanya tidak tahu apakah ada detak jantung. Memikirkan ini aku langsung meletakkan tanganku di jantungnya untuk menguji. Terasa agak lembut, juga agak dingin, tetapi samar-samar bisa merasakan detak jantungnya. Tapi aku tidak tahu apakah aku salah lihat, pipinya sepertinya sedikit memerah, hari sudah larut. Karena aku sudah mendapatkan bunga keajaiban, ayo pergi dari sini dulu, tapi tepat ketika aku akan pergi. Sebuah suara renyah terdengar di telingaku, lalu sesosok bayangan hitam muncul di depanku. Ini adalah seorang gadis kecil yang terlihat baru berusia belasan tahun. Matanya penuh ketakutan. Setelah dia menemukanku, dia dengan tergesa-gesa ingin melarikan diri, jika hanya bertemu dengan seorang gadis kecil. Aku sama sekali tidak akan peduli, tetapi gadis kecil ini berbeda, karena aku dari tubuhnya. Ternyata melihat tato garis darah, tidak hanya kualitas garis darah sangat tinggi, tetapi juga jumlahnya sangat banyak. Gadis kecil yang membangkitkan beberapa garis darah pada saat yang sama, mungkinkah dia adalah permaisuri dari kehidupan sebelumnya? Memikirkan kemungkinan ini, aku tidak ragu lagi dan mengejarnya. Meskipun gadis kecil itu membangkitkan beberapa garis darah pada saat yang sama, jelas dia masih belum bisa mengendalikan kekuatan ini dengan mahir. Kecepatan larinya memang lebih cepat daripada orang biasa, tetapi di depanku, itu masih terlalu lambat. Aku tidak terburu-buru untuk mengejarnya. Sebaliknya, aku terus mengamati dari belakang. Setelah pengamatan yang cermat, gadis kecil ini membangkitkan total 11 garis darah. Dan kekuatannya sendiri bahkan mencapai alam 3 kesengsaraan yang mengerikan. Konsep apa ini? Pengguna garis darah 3 kesengsaraan biasa. Dapat dianggap sebagai tulang punggung menengah, apalagi jumlah garis darah gadis kecil itu sangat banyak. Kekuatan tempur yang sebenarnya sebanding dengan alam 4 kesengsaraan biasa. Bahkan pengguna garis darah 5 kesengsaraan. Aku bergumam pada diriku sendiri, hanya 11 garis darah. Sepertinya dia bukan permaisuri dari kehidupan sebelumnya, atau dia akan menemukan kesempatan untuk membangkitkan lebih banyak garis darah. Melihat aku mengejarnya tanpa henti, gadis kecil itu menjadi semakin cemas. Salah satu garis darah di tubuhnya dengan cepat menyala dengan cahaya merah. Segera setelah itu,
Gagak berkaki 3 yang terbuat dari api muncul dan menyerangku. Aku mengerutkan kening dan menyerang untuk menahan. Gagak berkaki 3 ini tidak bisa melukaiku sedikit pun, tetapi itu tidak berarti kekuatannya tidak kuat. Kerusakan sebenarnya bisa sebanding dengan ledakan beberapa rudal pada saat yang sama. Aku semakin tertarik padanya. Melihatku tidak terluka, ketakutan di mata gadis kecil itu semakin kuat. Dalam kepanikan, dia benar-benar masuk ke ruang bawah tanah kuil. Saat dia membuka pintu ruang bawah tanah, aku merasakan embusan angin dingin. Sebagai firasat orang kuat, secara naluriah aku merasakan ada sesuatu yang salah di dalamnya. Ruang bawah tanah ini agak aneh, tampaknya ada iblis yang kuat. Liu Ruyan mengikuti tepat di belakangku. Ruang di ruang bawah tanah tidak besar. Tidak ada suasana menakutkan seperti yang dibayangkan. Selain sedikit lembab dan suram di sini. Aku tidak melihat iblis apapun, dan gadis kecil itu berdiri di depanku. Tetapi dia sepertinya melihat teror yang tak terlukiskan. Tubuhnya mulai bergetar tak tertahankan. Aku mengerutkan kening, mencari ke arah mata gadis kecil itu. Setelah melihat pemandangan di depanku, aku tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Karena di dinding ruangan, sebenarnya ada bayangan hantu hitam mengerikan yang sangat besar yang terikat. Bayangan hantu ini tidak dapat melihat garis luar tertentu, seperti hantu. Sebuah bola mata merah aneh tergantung di tubuh bayangan hantu. Saat ini sedang berkedip padaku, dan seluruh bayangan hantu itu. Sebenarnya ada pedang hitam panjang yang menancap. Bahkan jika aku dilahirkan kembali, aku belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Apa sebenarnya benda hantu ini? Dalam hati samar-samar ada penilaian, yaitu bayangan hantu di depan mata. Tampaknya disegel di sini oleh pedang panjang ini. Menunggu kekuatan pedang panjang habis, maka bayangan hantu ini pasti akan langsung keluar. Menjadi bencana bagi seluruh dunia, aku berpikir dalam hati, aku harus menyelesaikan ancaman ini lebih awal. Jika tidak, pasti akan lebih banyak masalah di masa depan. Keberadaan yang menakutkan seperti itu, meskipun aku tidak melihatnya di kehidupan sebelumnya. Itu hanya membuktikan bahwa aku tidak hidup cukup lama. Mungkin beberapa dekade kemudian, itu benar-benar akan membawa bencana kiamat. Aku memberi perintah kepada Liu Ruyan di sampingku, bertindaklah, bunuh hantu ini. Aku tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, aku membiarkan Liu Ruyan mencoba seberapa mengerikan itu terlebih dahulu. Jika Liu Ruyan tidak bisa mengatasinya, maka aku akan bertindak sendiri. Liu Ruyan sedikit mengangguk. Dalam sekejap, suhu di ruang bawah tanah ini meningkat dengan cepat. Seekor ular api yang mengerikan menghisap ke arah bayangan hantu. Ular api itu menjulurkan lidah ularnya yang jahat, seolah-olah ingin langsung menelan bayangan hantu itu. Namun, bayangan hantu ini seolah-olah adalah lubang hitam yang dapat menelan segalanya. Saat bersentuhan dengan ular api, ia benar-benar menelan ular api itu. Melihat adegan ini, Liu Ruyan juga sedikit tidak terima dan segera mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Lava yang mengerikan muncul dari tangan Liu Ruyan dan diam-diam menghisap ke arah bayangan hantu. Tapi kali ini masih tidak ada ketegangan. Bayangan hantu masih langsung menelan kekuatannya. Iblis yang ditekan di sini tampaknya tidak memiliki tubuh fisik dan dapat menelan segala sesuatu di dunia, yang kebetulan menahan kemampuan merebut darahku. Karena itu, mari kita coba langsung memurnikannya. Saat aku mengatakan itu, aku akan bertindak sendiri. Mata hantu di dahi bayangan hantu tampaknya menyadari sesuatu dan segera mulai berputar dengan gelisah. Detik berikutnya, sinar merah menyapu. Aku tiba-tiba merasakan kesadaranku diserang, seolah-olah mata hantu ini dapat langsung menulis ulang pikiranku. Aku tidak berani ceroboh dan menyerang untuk melawan. Dan mata hantu ini tampaknya tahu bahwa ia tidak dapat memengaruhiku. Sebaliknya, ia menyerang gadis kecil di sampingnya. Sinar merah menyapu tubuh gadis kecil itu. Wajah gadis kecil itu segera menunjukkan ekspresi ngeri. Melihat ini, aku tidak ragu lagi dan langsung mencengkeram leher bayangan hitam ini. Saat bersentuhan, aku merasakan daya tarik yang sangat besar, seolah-olah 3 jiwa dan 7 rohku akan ditelan oleh bayangan hantu ini. Aku tidak takut akan hal ini dan mengerahkan semua kekuatan di tubuhku untuk mulai menekan bayangan hantu. Tubuh bayangan hantu itu secara bertahap menjadi gelisah. Dengan panik mencoba untuk melepaskan diri, tetapi semua ini sia-sia. Tubuhnya sendiri ditekan oleh pedang panjang ini. Saat ini, ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali di hadapanku. Bayangan hantu hitam asli sekarang secara bertahap dimurnikan menjadi merah darah. Ini juga merupakan upaya pertamaku. Meskipun aku dapat mengubah orang biasa menjadi zombie, aku belum pernah mencobanya pada iblis. Karena di mataku, iblis hanyalah poin pengalaman dan tidak perlu dimurnikan sama sekali. Tapi jelas percobaan ini berhasil. Jika tidak ada halangan, tidak lama lagi bayangan hantu ini akan menjadi pelayanku. Waktu berlalu detik demi detik. Sebagian besar dari seluruh bayangan hantu sekarang berwarna merah, bahkan pedang di atasnya. Warnanya juga sudah memudar dari hitam menjadi merah darah secara bertahap, tepat ketika aku mengira akan berhasil. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bayangan hantu itu tiba-tiba memperlihatkan wajah aslinya yang mengerikan. Seolah ingin menelanku hidup-hidup.
Mata hantu merah bintang berputar gelisah. Sinar merah menyapu ke arahku. Melihat ini, aku berteriak, "Apa yang kau lihat? Coba lihat lagi." Tapi mata hantu itu masih tidak berhenti, menatapku lurus. "Ini salahmu sendiri." Sambil berkata begitu, aku langsung mencungkil mata hantu itu dengan satu tangan. Merasakan sesuatu yang kental. Mata hantu ini benar-benar berhasil aku cungkil. Bayangan hantu mengeluarkan erangan kesakitan. Kemudian aku langsung memasukkan mata hantu itu ke dalam mulutku. Mengunyahnya 2 kali dengan suara berderit, lalu menelannya dengan sangat puas. Rasa mata hantu itu sangat istimewa. Seperti sedang makan jeli. Kepala bayangan hantu yang melihat pemandangan ini juga sedikit panik. Dia tidak peduli lagi saat ini. Kepala dan tubuh terpisah, ingin langsung melarikan diri dari sini. Tepat pada saat ini, seluruh ruang bawah tanah tiba-tiba mulai runtuh, seolah kehilangan semua titik tumpu. Sementara bayangan hantu tidak memiliki substansi, bisa sepenuhnya mengabaikan ini dan terbang menuju permukaan tanah. Aku melirik gadis kecil di sampingku. Masih memutuskan untuk menyerah mengejar kepala bayangan hantu dan membawa gadis kecil itu pergi dari sini. Gadis kecil ini meskipun telah menjadi pemburu darah. Tapi jika terkubur di bawah tanah, pasti hanya akan menemui jalan buntu. Aku menarik gadis kecil dan Liu Ruyan. Meninggalkan ruang bawah tanah. Yang keluar bersamaku juga ada tubuh bayangan hantu itu. Serta pedang panjang yang telah terkikis. Saat ini, serangkaian informasi muncul di benakku, bayangan hantu mengerikan. Memiliki kemampuan untuk menggabungkan semua tubuh. Mata hantu merah bintang, membuka alam hantu. Mengabaikan semua ilusi dan dapat menginvasi kesadaran seseorang. Gambar asli pedang jahat. Semakin kuat aura pembunuhnya, semakin kuat efek yang digunakan. Mata hantu merah bintang ditelan olehku. Kemudian berubah menjadi bagian dari diriku. Sedikit rasa panas muncul di dahi. Mata hantu merah bintang yang awalnya mengerikan. Ternyata muncul di tubuhku. Tapi bukan parasit di tubuhku, melainkan aku sepenuhnya menguasai kekuatan mata hantu itu. Selanjutnya adalah bayangan hantu mengerikan. Ini sepertinya bukan hal yang buruk. Dan setelah mendapatkan bayangan hantu dan mata hantu, sepertinya tubuh fisikku menjadi lebih fleksibel, tidak lagi sekaku sebelumnya. Aku berpikir dalam hati. Sepertinya hantu ini adalah eksistensi yang luar biasa, setidaknya iblis tingkat SS. Kemudian, aku mengalihkan pandanganku ke pedang jahat di depanku. Pedang jahat bergambar, bilahnya sangat tajam, memancarkan warna merah tua dari alam hantu. Dan seolah-olah memiliki energi jahat yang tak terbatas. Justru karena energi jahat yang begitu kuat, hantu yang mengerikan itu bisa dipenjara. Aku juga menyadari bahwa untuk sepenuhnya menguasai pedang ini, aku harus memiliki energi jahat yang lebih kuat darinya. Jika tidak, cepat atau lambat aku akan dimakan kembali. Tapi ini mudah bagiku, aku bisa menguasai pedang jahat ini dengan sempurna. Pedang jahat ini di tanganku akan meledak dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Tepat pada saat ini. Gadis kecil di samping tiba-tiba berbicara, "Terima kasih sebelumnya." Awalnya dia sangat takut padaku. Tetapi pada saat aku memilih untuk menyelamatkannya, gadis kecil itu mengubah pikirannya. Aku juga berkata dengan santai. "Aku akan pergi dari sini, kamu juga pergilah." Gadis kecil ini secara bersamaan membangkitkan 11 garis darah. Bahkan jika dia bukan Maharani di kehidupan selanjutnya, dia pasti akan menjadi orang yang kuat seiring berjalannya waktu. Gadis kecil itu ragu-ragu sejenak, lalu berbicara lagi. "Bisakah kamu memberitahuku namamu? Maaf sebelumnya, aku pikir kamu dan dia adalah zombie." Aku berpikir sejenak dan berkata, "Jiang Chen." Meskipun aku tidak memberitahu gadis kecil itu nama asliku. Tapi nama itu tidak penting. Mengetahui kode nama sudah cukup. Gadis kecil itu berkata, "Namaku Bai Tianxin." Jadi aku menjawabnya, lalu menarik Liu Ruyan dan pergi dari sana. Kepala hantu sudah pergi, tapi aku tidak berniat melepaskannya begitu saja. Bahkan jika hanya tersisa kepala. Tetapi dengan tingkat kengeriannya, dia masih sangat mungkin membawa bencana besar. Setelah aku pergi, Bai Tianxin juga berjalan menuju suatu tempat tanpa tujuan. Lalu tiba-tiba sosoknya melompat. Kemudian dia berubah menjadi burung phoenix hitam. Bai Tianxin bergumam, "Tanpa diduga, aku bisa bertemu dengan manusia yang begitu kuat." Bahkan hantu itu bukan lawannya. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Ternyata dia bukan orang yang hidup. Atau bisa dikatakan dia juga eksistensi aneh yang ragu-ragu antara hidup dan mati. Hanya saja dia berbeda dariku. Aku lebih cenderung menjadi manusia, dan dia lebih cenderung menjadi iblis. Di sisi lain, Liu Ruyan tiba-tiba berkata, "Gadis kecil itu aneh, dia menyembunyikan kekuatan yang lebih kuat di tubuhnya." Aku mengangguk menjawab, "Aku tahu, abaikan saja." Dengan kekuatanku saat ini, aku secara alami dapat dengan mudah menemukan rahasia yang tersembunyi di tubuh gadis kecil itu. Tapi aku tidak memilih untuk mengambil alih secara langsung, karena itu terlalu membosankan. Aku melihat pusat perbelanjaan di depan dan berkata, "Baiklah, kepala hantu ada di pusat perbelanjaan di depan. Karena aku telah memperoleh kemampuan alam hantu." Alam hantu mencakup area puluhan mil. Dalam lingkup alam hantu,
Aku adalah keberadaan yang benar-benar maha tahu dan maha kuasa. Liu Ruyan sebelumnya menderita kerugian pada kepala hantu. Sekarang, dia secara alami ingin mendapatkan kembali reputasinya. Dia berinisiatif berkata, aku akan menghadapinya, lalu memimpin masuk ke pusat perbelanjaan. Seluruh pusat perbelanjaan sangat sunyi. Kamu masih bisa melihat noda darah di tanah. Mata hantu di dahiku gelisah. Terus-menerus memindai sekeliling, dan dengan cepat mengunci target. Di depanku ada boneka panda raksasa. Penampilan bulat memberi orang perasaan yang sangat lucu, tetapi melalui penampilan boneka itu, aku melihat kepala hantu tersembunyi di dalam boneka itu. Tanpa berkata apa-apa, aku mengayunkan pedangku. Liu Ruyan di samping juga tanpa ragu-ragu memanggil aliran lava dan menyerang boneka panda. Boneka itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi mengerikan dan ganas. Kemudian langsung menyerangku, seolah-olah boneka itu sekarang telah menjadi mayat dan menjadi tangan mayat yang benar-benar menakutkan. Namun, aku sama sekali tidak peduli tentang ini. Pedang Yuantu yang memancarkan aura pembunuh yang tak terbatas tampaknya dapat memotong segala sesuatu di dunia. Tanpa ragu-ragu, itu benar-benar menghancurkan boneka panda. Bahkan kepala hantu asli terbelah menjadi dua. Lava di seluruh langit membungkus kepala hantu. Seolah-olah ingin membakarnya sampai habis. Aku melihat kepala hantu di depanku dan berkata dengan sedikit terkejut. Mungkinkah itu masih belum mati? Kepala hantu ini, bahkan jika dipotong menjadi dua dan dipanggang oleh lava panas ini, masih tidak ada tanda-tanda kematian. Tampaknya aku hanya bisa melakukannya sendiri untuk memperbaiki. Cara terbaik untuk menghadapi iblis tanpa tubuh fisik ini adalah untuk memperbaikinya menjadi budak mayatku sendiri. Tekananku yang tak terbatas langsung menyelimuti kepala hantu. Kepala hantu berjuang dengan keras. Secara naluriah ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kemudian, agar aku tidak memperbaikinya, itu bahkan memilih untuk meledak sendiri. Kekuatan yang kuat meledak dalam sekejap, tetapi kekuatan ini sama sekali tidak dapat membahayakanku. Tetapi saat berikutnya aku mengerutkan kening dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tampaknya kepala hantu ini pada akhirnya tidak ingin mati bersamaku, tetapi menggunakan kekuatannya untuk menarik iblis di sekitarnya. Sekarang aku dapat dengan jelas menemukan bahwa iblis dalam radius puluhan mil berkumpul di sini. Iblis seperti itu diperkirakan dapat menyebabkan bencana biji di seluruh negara naga, tetapi bagiku, itu hanya membutuhkan sedikit waktu. Aku menoleh untuk melihat Liu Ruyan dan bertanya, apakah kamu percaya diri untuk menghadapinya? Liu Ruyan tidak berbicara. Sebaliknya, dia langsung mengangguk. Melihat ini, aku juga menunjukkan senyum santai. Kalau begitu, mari kita berpisah dan bertindak. Segera setelah itu, aku dan Liu Ruyan masing-masing menuju ke arah yang berbeda dan memulai pembantaian. Para iblis ini sama sekali tidak layak disebut di hadapanku. Membunuh mereka semudah meremukkan seekor semut, tetapi bisa memberiku poin pengalaman yang lumayan. Setelah menyelesaikan para iblis ini, aku berencana mencari tempat untuk membersihkan diri dan membiarkan Liu Ruyan kembali ke sekolah terlebih dahulu. Baru pada malam hari aku terbang menuju Universitas Sains dan Teknologi Jianghai, tetapi aku tiba-tiba berhenti sekitar belasan kilometer dari universitas. Karena aku merasakan aura yang sangat kuat. Aura ini berasal dari iblis, dan termasuk kelas S atau lebih tinggi. Aku berpikir dalam hati, Jianghai ternyata memiliki iblis SC lainnya. Sepertinya ada beberapa hal yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Tetapi karena itu adalah iblis SC, maka sekalian saja kujadikan budak puisi. Segera aku membuka mata hantu. Tidak lama kemudian, aku mengunci target. Ini adalah iblis macan hitam raksasa. Macan loreng hitam itu memancarkan aura mengerikan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Aku bahkan melihat seorang kenalan lama, gadis kecil yang kutemui di kuil sebelumnya. Saat ini, dia menunggangi macan hitam itu, tampak begitu akrab. Dan macan hitam ini sama sekali tidak berniat menyakitinya. Ketika berada di kuil, aku sudah menyadari ada sesuatu yang aneh dengan gadis kecil ini. Tetapi saat itu aku tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, setiap orang memiliki rahasia tersembunyi masing-masing. Tetapi sekarang, rahasia yang disembunyikan gadis kecil ini pasti tidak kecil. Ini adalah iblis SC, yang tingkatannya cukup untuk mencapai tingkat pemusnah dunia. Namun, keberadaan yang begitu mengerikan. Ternyata begitu patuh ditunggangi oleh gadis kecil itu. Ini benar-benar terlalu bertentangan dengan akal sehat. Tetapi aku tidak terburu-buru menyerbu. Sebaliknya, aku diam-diam mengamatinya. Gadis kecil itu dengan lembut mengusap dahi macan hitam itu. Tiba-tiba, cahaya berwarna darah muncul dari telapak tangan gadis kecil itu. Kemudian, di dahi macan hitam itu tiba-tiba muncul pola berwarna darah. Dan saat garis darah itu muncul, macan hitam itu segera mengeluarkan raungan mengerikan yang membuat orang bergidik. Kemudian auranya menjadi lebih mengerikan. Sepertinya ia mendapatkan semacam biokimia. Melihat pemandangan ini, aku berpikir dalam hati, ternyata dia bisa meningkatkan level iblis. Apakah gadis kecil ini manusia atau iblis? Tetapi meskipun kekuatan macan hitam ini meningkat, ia tetap tidak kupedulikan. Dengan kekuatanku saat ini,
Hanya iblis tingkat SSS yang memiliki modal untuk melawanku. Adapun iblis di atas tingkat SSS, aku belum pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya. Aku juga tidak tahu apakah mereka ada atau tidak. Jadi, meskipun sekarang aku sendirian, menghadapi gadis kecil dan macan hitam ini, aku sama sekali tidak takut. Melihat waktunya sudah matang, aku segera menyedot ke arah posisi gadis kecil itu. Hanya dalam sekejap aku muncul di hadapannya. Bai Tianxing. Aku seharusnya tidak salah mengingat namamu, kan? Menghadapi kemunculanku yang tiba-tiba, Bai Tianxing sedikit mengernyit. Tetapi dia tidak merasa terlalu terkejut. Sebaliknya, dia berkata dengan penuh makna, sepertinya setelah mendapatkan mata hantu. Kekuatanmu telah meningkat pesat. Saat ini, macan hitam di bawahnya menyadari kemunculanku dan mulai gelisah. Dia membuka mulut raksasa seperti jurang, terus-menerus menggeram ke arahku. Aku mengalihkan pandanganku ke harimau hitam. Hanya dengan sekali pandang, harimau hitam menyadari bahaya besar, tubuhnya tidak bisa menahan getaran. Sama sekali tidak berani mengarahkanku. Harimau sebagai raja binatang, memiliki aura yang tak tertandingi. Tetapi saat ini di hadapanku, dia tampak seperti anak kucing yang lembut, sama sekali tidak berani bertindak gegabah. Bai Tianxing mengusap dahi harimau hitam, berkata dengan nada memanjakan, "Kamu orang yang sangat jahat. Kamu menakutinya, harimau hitam sangat penurut, dan sangat pintar. Apakah kamu tidak menyukainya?" Mendengar kata-kata Bai Tianxing, aku tidak bisa menahan diri untuk menyeringai. Ini adalah SG Iblis, bisakah sedikit pun dikaitkan dengan kata penurut? Mungkin hanya keberadaan seperti Bai Tianxing akan merasa bahwa iblis yang begitu mengerikan, akan menjadi hewan peliharaan yang lucu. Sampai saat ini aku tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Aku memberimu dua pilihan, entah beritahu aku identitasmu, apakah kamu manusia atau iblis. Atau mati di sini bersama harimau hitam ini. Bai Tianxing berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu begitu serius?" Awalnya aku melihat harimau hitam memiliki potensi yang cukup besar, ingin mengembangkannya, tetapi sekarang kamu menabraknya. Lebih baik kuberikan saja padamu, lumayan juga untuk dijadikan tungganganmu. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Jadi dia menambahkan lagi, "Jangan khawatir, harimau hitam ini memiliki tanda dariku. Dia sekarang hanya akan mendengarkanmu, dan perintahku. Aku tidak menolak niat baik Bai Tianxing. Sebaliknya, aku menunjukkan senyum yang dalam, karena kamu sangat baik, maka aku tentu saja tidak akan menolak." Atas isyarat Bai Tianxing, harimau hitam berjalan ke arahku, meskipun dia sangat tidak rela. Tetapi dia tidak bisa melanggar perintahnya, aku bersentuhan langsung dengan harimau hitam, tanpa rasa takut sedikit pun. Sebaliknya aku meletakkan tanganku di tubuh harimau hitam. Saat berikutnya, kuku tajamku menembus tubuh harimau hitam. Aliran darah beracun milik Jiang Shiwang langsung menyerbu ke dalam tubuh harimau hitam mengeluarkan ratapan kesakitan. Kemudian seluruh tubuhnya, terus-menerus diubah, tubuhnya menjadi kaku. Seolah berubah menjadi mayat yang telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia sedang berubah menjadi budak mayat, kemudian aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Benar-benar menutupi tanda Bai Tianxing. Sebaliknya meninggalkan tandaku sendiri, seluruh tubuh harimau hitam mulai bergetar hebat. Rasa sakit yang merobek jiwa muncul di tubuhnya, hanya dalam beberapa detik, tetapi bagi harimau hitam. Seolah-olah telah melewati beberapa abad, aku telah sepenuhnya memurnikan harimau hitam menjadi budak mayat, tatapan harimau hitam ke arahku tidak lagi ketakutan. Malah menjadi sangat intim. Aku mengalihkan pandanganku kembali ke Bai Tianxing. Selanjutnya giliranmu. Mendengar ini, wajah Bai Tianxing langsung menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kenapa kamu seperti ini? Sudah cukup kamu merebut harimau hitam milikku, sekarang kamu mengincarku? Aku tidak menjawab. Terhadap ancaman Bai Tianxing yang tidak bisa kutahami, aku hanya punya satu pikiran, yaitu melenyapkannya selamanya. Bai Tianxing berpura-pura tenang. Ingin membunuhku? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu belum bisa melakukannya. Lagi pula, sekarang kamu tidak perlu membuang waktu padaku. Layan slave kecilmu dan tempat berkumpulmu menghadapi ancaman. Seharusnya kamu selesaikan itu dulu. Mendengar ini, aku berhenti. Apa kamu bilang Liu Ruyan? Melihatku berhenti. Wajah Bai Tianxing menunjukkan ekspresi berhasil dalam konspirasi. Benar, layan slave kecilmu mengalami sedikit masalah. Tapi jangan khawatir, tidak akan ada bahaya yang mengancam jiwa. Tetapi jika terlalu lama, situasinya bisa menjadi sulit. Mendengar ini, aku tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Dibandingkan dengan tempat perlindungan, aku lebih peduli pada Liu Ruyan. Meskipun mereka berdua tidak saling kenal lama, perasaan di antara mereka tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Selain itu, segala yang kumiliki sekarang berkat Liu Ruyan. Kuharap kamu tidak berbohong padaku. Jika tidak, saat kita bertemu lagi, aku pasti akan membunuhmu. Setelah mengatakan ini, aku menaiki harimau hitam dan bersiap untuk pergi. Bai Tianxing menatapku sambil tersenyum. Aku menunggumu. Kuharap lain kali kita bertemu, kamu bisa menjadi lebih kuat. Meskipun kali ini aku tidak bisa membunuh Bai Tianxing.
Tetapi dalam hatiku, dia sudah masuk daftar orang yang harus mati. Tidak peduli dia manusia atau iblis, dilihat dari cara dia bertindak sekarang. Jika dia tidak bisa menjadi bawahanku, maka dia hanya bisa menjadi musuh. Sebelumnya, setelah aku dan Liu Ruyan berpisah, aku tidak terlalu memperhatikan situasinya. Hanya dengan kekuatan Liu Ruyan saat ini, seluruh kerajaan naga akan sulit untuk mengancamnya. Apalagi, mereka berdua memiliki tanda tuan dan budak. Aku bisa merasakan jika dia benar-benar mengalami kecelakaan. Aku berpikir dalam hati. Kuharap apa yang dikatakan Bai Tianxing tidak benar. Mengenai bahaya yang dia sebutkan di tempat perlindungan, aku juga sangat peduli tentang hal itu. Tetapi tingkat kepedulianku jelas tidak sebesar Liu Ruyan. Bahkan jika tempat perlindungan benar-benar hancur, itu tidak akan terlalu berpengaruh bagiku. Menaiki harimau hitam, iblis mayat hidup yang mengerikan ini, kecepatanku sekali lagi mencapai peningkatan kualitas. Bahkan sebanding dengan kereta api berkecepatan tinggi yang bergerak cepat. Berdasarkan indera di benakku, aku dengan cepat mengunci target. Melompat turun dari harimau hitam, dengan tenang merasakan segala sesuatu di sekitarku. Mata iblis di dahiku seolah-olah menerima semacam rangsangan. Mulai berputar dengan gelisah. Semburan cahaya merah langsung menutupi area puluhan kilometer di sekitarnya. Tapi di sekitar puluhan kilometer. Tidak menemukan keberadaan Liu Ruyan. Aku merasa sedikit berbeda. Mungkinkah inderanya salah? Tapi ada kemungkinan lain, karena tidak ada di sekitar, sangat mungkin ada di langit atau di bawah tanah. Tentu saja tidak mungkin Liu Ruyan ada di langit. Jadi, itu pasti di bawah tanah. Mata hantu saya memancarkan cahaya merah. Langsung menyelidiki ke dalam tanah. Sebuah istana tersembunyi 100 meter di bawah tanah. Melihat ini, saya segera bergerak. Tanpa ragu bergegas ke bawah tanah. Harimau hitam di samping juga langsung mengikuti dan datang bersamaku ke istana bawah tanah. Di sisi lain, di Universitas Sains dan Teknologi Jianghai, dengan bantuan para prajurit, puluhan ribu orang yang selamat telah berkumpul di universitas. Ada persediaan yang cukup di sini untuk menampung ratusan ribu orang selama beberapa minggu. Saat ini, di ruang konferensi, Tim Li duduk di tengah, menatap semua orang dengan ekspresi serius. Di sekelilingnya ada Quan Shan dan beberapa perwira militer lainnya. Yang paling istimewa adalah seorang gadis berpakaian seksi. Siapapun perwira militernya, tidak berani hanya menatap wajah gadis ini. Gadis ini sama sekali tidak terlihat seperti seorang personel tempur. Di dada gadis itu yang montok, ada tato darah rubah berekor 9. Tato darah ini sangat hidup, membuat seluruh gadis itu semakin menawan. Dia adalah Xiaoyi. Meskipun dia terlihat tidak berbahaya, tetapi di ruang konferensi ini, kekuatannya, bahkan jika bukan yang terkuat, pasti termasuk yang terbaik. Terlebih lagi, di belakangnya, ada sosok besar yang berdiri. Warring State Dead Spirit, iblis kelas S. Keberadaan mengerikan yang diketahui cukup untuk menghancurkan seluruh kota. Tim Li tampak serius, dengan aura yang tak terbantahkan. Di seluruh negara naga, Jianghai kita adalah yang paling optimis. Jika tidak ada kecelakaan, tempat perlindungan super besar kita akan selesai dibangun bulan ini. Tetapi sebelum itu, kita harus menghadapi masalah pertama, yaitu ancaman mafia. Meskipun kemungkinan mereka menyerang di malam hari sangat kecil, kita harus selalu bersiap. Chen Shan melihat informasi di depannya dan berkata dengan sangat serius, Tim Li. Menurut penyelidikan kami, ada sekitar 500 anggota mafia. Meskipun mereka semua termasuk mafia. Tetapi mereka termasuk faksi yang berbeda. Menggunakan dewa mitologi Sakura mereka sebagai kode nama, pemimpin mereka adalah Yamata no Orochi, Shutendoji, Izanami. Xiaohi berkata tanpa basa-basi, hanya ada sekitar 80 Blood Wielder mereka. Selama kamu dapat menemukan lokasi mereka, saya dan Warring State Dead Spirit dapat memusnahkan mereka. Chen Shan berkata dengan canggung. Jejak pihak lain sangat tersembunyi. Citra satelit belum dapat menemukan lokasi mereka. Tetapi Chen Shan baru saja selesai berbicara. Seorang sekretaris dengan pakaian rapi masuk dan berkata dengan tergesa-gesa, terlebih lagi, mereka membawa keberadaan yang begitu mengerikan. Kemudian tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Xiaoyi, matanya langsung menunjukkan harapan. Sekarang Kuang Tian tidak ada di sini. Hanya Xiaoyi yang bisa menyelesaikan masalah ini. Xiaoyi berkata dengan sangat serius, tenang. Serahkan masalah ini padaku. Di bawah level S aku tak terkalahkan, di atas level S aku bisa memanggil bantuan. Negara-negara berperang telah hilang, bertarunglah denganku, bunuh anjing Sakura ini. Saat Xiaoyi berbicara, urat darah di tubuhnya langsung memancarkan cahaya merah. Hanya dalam sekejap, sosok Xiaoyi benar-benar berubah, lapisan cahaya merah muda pucat mengelilinginya. Dia benar-benar secara khusus membentuk kekuatannya menjadi jubah. Selain keren, tidak ada efek lain sama sekali. Dan tidak hanya itu, aku tidak tahu kapan pedang panjang muncul di tangan Xiaoyi. Pedang panjang ini berada di antara berwujud dan tidak berwujud, jelas merupakan perwujudan dari kekuatan urat darah Xiaoyi di depannya. Meskipun memberikan kesan yang sangat cantik dan gagah, yang lebih terasa adalah aura Chunibyo yang kental,
Xiaoyi bertemu dengan penerbangan. Langsung meninggalkan ruang konferensi, melihat adegan ini, bahkan Li Dui pun merasa sedikit tak berdaya. Gadis yang sangat menarik, tetapi kemudian kesedihan muncul di wajahnya, karena dia juga memiliki seorang putri. Dan usianya hampir sama dengan Xiaoyi, tetapi dia sudah meninggal di tangan iblis.